Bintang Purba Part 23. Dengan suara serak cerita berlanjut. Melihat Ye Sen, yang paling kuat di antara kerumunan, juga jatuh ke dalam udara hitam mengerikan milik Tiger Demon Tank, wajah yang lain berubah drastis. Banyak orang sudah memiliki ide untuk melarikan diri, dan mereka yang khawatir tentang Ye Sen, seperti Perinisang, tidak dapat menahan keinginan untuk membantu Ye Sen. Untuk sesaat, beberapa dari 27 orang yang tersisa terbang mundur, sementara yang lain terbang ke arah Ye Sen. Melihat ini, Tiger Demon Tank, yang menjebak Ye Sen dengan domain hukum, menatap langsung ke semua orang dengan sepasang mata gelap yang penuh dengan energi iblis. Apakah kalian ingin melarikan diri atau datang untuk membantu? Jangan buang energi kalian. Kalian semua belum mencapai persyaratan untuk terus hidup, semua memasuki permainan pembunuhan kedua. Saat dia berbicara, telapak tangan raksasa Tiger Demon Tank berbalik, dan papan catur hitam dan putih muncul di telapak tangannya. Setelah papan catur hitam putih itu muncul, ia berputar, dan kemudian, papan catur yang awalnya berukuran normal, langsung mengembang hingga beberapa ribu meter, dan kemudian, papan catur itu terbalik dan menutupi semua orang. Papan catur hitam putih ini tampaknya memiliki daya isap yang tidak dapat dijelaskan. Tidak peduli mereka yang melarikan diri atau mereka yang terbang menuju Ye Sen, mereka langsung tersedot oleh papan catur hitam putih yang besar ini dan terbang mundur ke papan catur. Adegan ini mengejutkan 27 orang itu. Permainan pembunuhan kedua. Mungkinkah papan catur besar ini adalah permainan pembunuhan kedua? Banyak orang berjuang dengan panik, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menahan daya isap yang sangat besar dari papan catur hitam putih itu. Dalam sekejap, ke-27 orang itu terbenam di papan catur hitam putih itu. Kemudian, kepulan asap hitam putih benar-benar menyelimuti semua orang. Ketika semua orang ini terjebak dalam papan catur hitam putih, suara Humoteng yang menggelegar terdengar di telinga mereka. Permainan pembunuhan kedua ini adalah permainan pembunuhan hitam putih. Setelah kalian memasukinya, semua orang akan berubah menjadi bidak catur hitam di papan catur, dan lawan kalian adalah bidak catur putih yang diubah oleh monster di papan catur. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk bertarung dalam permainan pembunuhan kedua ini. Setelah 1 bulan, aku hanya akan melepaskan 7 orang yang membunuh monster terbanyak dari 27 orang di antara kalian. Yang lainnya, bahkan jika mereka selamat dari permainan pembunuhan hitam putih, semuanya akan kubunuh. Setelah Humoteng selesai berbicara, dia tidak lagi peduli dengan 27 orang itu. Dia melambaikan tangannya, dan papan catur hitam putih yang besar itu terbang di atas danau Yulan dan melayang di kehampaan di atas danau. 27 orang termasuk Perinisang benar-benar terperangkap dalam permainan pembunuhan hitam putih di papan catur hitam putih. Pada saat ini, Humoteng melihat domain hukum yang dilepaskannya. Anak ini adalah bibit yang bagus. Serahkan dia pada Tuan, dia pasti akan sangat berguna. Mungkin dialah yang bisa digunakan Tuan. Baiklah, jangan bunuh badannya, musnahkan dulu jiwanya. Saat Humoteng berbicara, gas hitam yang bergulung-gulung di domain hukum yang dia gunakan meledak dengan cahaya hitam tak berujung, bersinar liar ke arah Ye Sen di dalamnya. Dari Ye Sen yang jatuh ke domain hukum, hingga yang lainnya yang dimasukkan ke dalam permainan pembunuhan kedua permainan catur hitam putih oleh Humoteng, hingga Humoteng menggunakan cahaya hitam yang dapat memusnahkan jiwa, semuanya terjadi hanya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Ye Sen di domain hukum melihat gas hitam yang datang dari langit, dan wajahnya menjadi gelap. Dia bisa merasakan bahwa gas hitam ini memiliki kekuatan hukum terkait bumi yang kuat. Dia jatuh ke dalamnya, seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak sama sekali. Tidak hanya badannya tidak dapat bergerak, tetapi bahkan pikirannya sepenuhnya dipenjara oleh kekuatan hukum terkait bumi. Dia sekarang sepenuhnya terperangkap dalam kendali domain hukum ini. Ketika Tiger Demon Tank menggunakan cahaya hitam yang dapat memusnahkan jiwa dan bersinar ke arah Ye Sen merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan menusuk pikirannya. Setelah berlatih bab Gang Yuan, jiwa Ye Sen menjadi sangat kuat. Pikirannya sendiri dapat mencakup area seluas 30 mil, melampaui semua orang kuat di Laut Roh dan jauh lebih kuat daripada banyak orang kuat di alam Suandan. Saat cahaya hitam yang tak dapat dijelaskan ini menembus pikirannya, Ye Sen menemukan serangan cahaya hitam ini pada jiwanya. Domain hukum telah menjebak badan dan pikiranku. Cahaya hitam yang tak dapat dijelaskan ini ingin melukai jiwaku lagi.
Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Ye Shen tentu saja tidak akan membiarkan Tiger Demon Tank membantainya. Ketika dia baru saja jatuh ke dalam domain hukum dan cahaya hitam bersinar ke arahnya, mutiara hukum suci surgawi di rantai hukum suci surgawi di pergelangan tangan Ye Shen tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan yang menyilaukan ini langsung menyelimuti Ye Shen sepenuhnya. Ketika cahaya keemasan ini menyelimuti badan Ye Shen, bahkan udara hitam yang bergulung dari domain hukum dan cahaya hitam tak berujung yang memusnahkan jiwa tidak dapat mendekati Ye Shen. Manik ajaib ini secara mengejutkan adalah manik ajaib Tiansheng, manik ajaib-ajaib yang memadatkan kekuatan Tiansheng yang ditinggalkan oleh Dikong Tiansheng. Hukum Tiansheng yang digunakan Ye Shen adalah manik kekuatan serangan. Cahaya keemasan dari manik ajaib ini secara langsung dapat memungkinkan Ye Shen untuk mengerahkan kekuatan serangan yang setara dengan tingkat Tiansheng. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Shen, yang diselimuti oleh cahaya keemasan, merasakan kekuatan tak berujung mengalir ke dalam badan dan jiwanya. Kekuatan ini sama sekali tidak menyakitinya, seolah-olah dia dapat menggunakannya sesuka hati. Manik ajaib Tiansheng yang disempurnakan oleh Dikong Tiansheng memang luar biasa dan dapat memungkinkan Ye Shen untuk secara langsung memanggil kekuatan Tiansheng di dalamnya. Dalam sekejap, Ye Shen menutup matanya. Dia merasa bahwa kekuatan bertarungnya telah berubah dari mampu menekan tahap awal Suandan menjadi mampu menekan tahap tengah Suandan, dan kemudian menekan tahap akhir Suandan. Ketika manik ajaib Tiansheng benar-benar hancur dan semua cahaya keemasan mengalir ke badan Ye Shen merasa bahwa dalam sekejap, dia tampaknya telah melangkah ke alam Tiansheng. Kekuatan Tiansheng. Ini adalah Ye Shen yang meminjam kekuatan Tiansheng dari Dikong Tiansheng dan memiliki serangan tingkat Tiansheng. Ketika manik ajaib Tiansheng benar-benar hancur dan Ye Shen benar-benar memasuki keadaan kekuatan Tiansheng, mata tertutup Ye Shen tiba-tiba terbuka. Cahaya emas ajaib yang tak tertandingi melintas di mata Ye Shen. Domain hukum, hancurkan untukku. Ye Shen, yang matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi, memiliki pola spiritual emas ajaib yang tiba-tiba muncul di dahinya. Saat dia berbicara dengan ringan, Ye Shen dengan ringan mengarahkan jarinya ke domain hukum hitam yang luas. KKK, domain hukum yang bahkan akan jatuh ke dalam orang kuat Suandan akhir hancur dan hancur dengan gila. Ketika Ye Shen masih menyerap kekuatan mutiara hukum Tiansheng, domain hukum luas yang menyelimuti Ye Shen mulai bergetar hebat, dan ruang terbatas yang dibentuk oleh seluruh domain hukum mulai meledak hebat, dan tampaknya bisa runtuh kapan saja. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Hu Moteng, yang baru saja memasukkan 27 orang yang tersisa ke dalam permainan pembunuhan kedua permainan catur hitam putih, hendak menggunakan cahaya hitam untuk memusnahkan jiwa Ye Shen, ketika dia menemukan pergerakan domain hukumnya. Tidak mungkin. Ini adalah domain hukumku di tahap akhir Suandan. Anak ini tidak bisa menghancurkannya. Hu Moteng terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa domain hukum, yang bisa runtuh kapan saja, bergetar lebih hebat lagi. Pada akhirnya, itu benar-benar seperti hancur dan semuanya retak. Kemudian, Hu Moteng melihat Ye Shen, yang ditutupi dengan cahaya keemasan yang ajaib dan tak tertandingi, terbang keluar dari domain hukum. Saat itulah Ye Shen menghancurkan domain hukum secara langsung dengan ketukan ringan. Ketika melihat cahaya keemasan yang tak tertandingi pada Ye Shen dan merasakan napas Ye Shen, Hu Moteng, yang berada di tahap akhir Suandan, berteriak dengan sangat terkejut, kekuatan suci surgawi, bagaimana mungkin? Ia benar-benar merasakan kekuatan Sein surgawi pada Ye Shen, yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang kuat di alam Sein surgawi. Hal ini membuat Hu Moteng benar-benar tidak percaya. Jika Ye Shen benar-benar memiliki kekuatan Sein surgawi, maka bahkan jika itu berada pada tahap akhir Suandan, ia tidak akan dapat mengalahkannya. Hu Moteng, yang sama sekali tidak dapat mempercayainya, sekali lagi mengeluarkan udara hitam tak berujung di badannya, berubah menjadi domain hukum, dan menyelimuti Ye Shen. Melihat bahwa Hu Moteng ingin menggunakan domain hukum untuk menjebaknya, Ye Shen mengarahkan jarinya lagi, dan cahaya keemasan yang tak tertandingi langsung memusnahkan semua udara hitam di domain hukum. Kemudian, cahaya keemasan yang tak tertandingi ini melintas di udara dan datang ke arah kepala Hu Moteng. Melihat udara hitam domain hukumnya sendiri dimusnahkan, Hu Moteng akhirnya tahu bahwa ia tidak salah, dan apa yang Ye Shen lakukan benar-benar adalah kekuatan Sein surgawi.
Sudah terlambat untuk bereaksi mengapa bocah kecil ini dapat memiliki sarana sein surgawi. Melihat cahaya keemasan yang tak tertandingi datang untuk membunuh, wajah Hu Moteng tampak ngeri. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah mangkuk emas berbentuk mangkuk muncul di telapak tangannya. Guru awalnya memilih orang-orang dari alam laut spiritual untuk memasuki makam purba karena dia takut bahwa Suandan yang kuat akan masuk dan menyebabkan perubahan. Aku tidak menyangka bahwa seseorang di alam laut spiritual yang kecil akan memiliki sarana seorang sein surgawi. Tentu saja, kita harus bersiap untuk semuanya. Untungnya, aku juga memiliki sarana yang ditinggalkan oleh guru untuk mencegah kejadian yang tidak terduga, penutup harta karun kekosongan besar, bersiaplah untuk menyerang. Ledakan. Saat Hu Moteng berbicara, mangkuk emas di tangannya tiba-tiba terangkat, dan mangkuk emas berbentuk mangkuk itu langsung meledak dan membengkak, langsung berubah menjadi penutup mangkuk yang sangat besar, dan cahaya keemasan yang tak tertandingi dari tingkat sein surgawi yang membombardir Ye Sen terbalik. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang tak tertandingi itu sepenuhnya terbalik menjadi penutup harta karun kekosongan besar ini. Pada saat cahaya keemasan yang tak tertandingi memasuki penutup harta karun kekosongan besar, pola sihir aneh yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di penutup harta karun, dan pada pola sihir ini, ada susunan sihir terlarang misterius yang tersembunyi di dalamnya. Ada gemuruh tak berujung di seluruh penutup harta karun. Jelas bahwa cahaya keemasan yang tak tertandingi itu sedang melawan penutup harta karun kehampaan. Dalam gemuruh tak berujung, penutup harta karun kehampaan itu bergetar hebat. Pada akhirnya, bahkan Tiger di Menteng tidak dapat mengendalikan penutup harta karun itu. Ye Sen tidak menyangka bahwa Tiger di Menteng memiliki benda aneh seperti itu yang dapat secara langsung mengambil pembunuhan tingkat orang suci surgawi miliknya. Melihat bahwa penutup harta karun itu masih melawan cahaya keemasan, Ye Sen tentu saja tidak akan ragu. Mutiara sihir orang suci surgawi memberinya kekuatan orang suci surgawi yang terbatas. Dia ingin memanfaatkan perubahan itu untuk sepenuhnya menyelesaikan Tiger di Menteng. Ledakan. Sosok Ye Sen melintas dalam sekejap, dan dia meledak di depan Tiger di Menteng. Kemudian, dia meraih dengan tangannya yang besar, dan pedang api hitam dipenuhi dengan cahaya keemasan yang mengejutkan, dan menusuk langsung ke Tiger di Menteng. Kekuatan orang suci surgawi langsung meningkatkan kekuatan serangan Ye Sen ke tingkat yang luar biasa. Pedang api hitam, yang diresapi dengan cahaya keemasan yang mengejutkan, menusuk udara dan benar-benar merobek kekosongan, membentuk celah kekosongan yang besar. Tidak sampai cahaya pedang berlalu, celah kekosongan itu menutup dengan cepat. Ketika cahaya keemasan menusuk Tiger di Menteng, bahkan Tiger di Menteng, yang tingginya lebih dari 300 meter, dengan aura yang sangat kuat dan gas hitam yang bergulir di sekujur badannya, mengubah wajahnya. Jelas, Tiger di Menteng tahu bahwa tahap akhir Suandannya sama sekali bukan tandingan Ye Sen yang tiba-tiba memiliki kekuatan orang suci surgawi. Ledakan. Sayap hitam besar di belakang badan Tiger di Menteng menyebar, dan dia akan melarikan diri dari serangan Ye Sen. Ye Sen tentu tidak akan membiarkan Tiger di Menteng melarikan diri dengan mudah. Tanda tanya. Sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak cukup untuk menghadapi Tiger di Menteng. Baik itu kekuatan serangan atau kecepatan, itu tidak ada bandingannya dengan Tiger di Menteng yang telah mencapai tahap akhir Suandan. Namun sekarang, di bawah pengaruh kekuatan orang suci surgawi, kekuatan serangan dan kecepatan Ye Sen meningkat pesat, dan dia tidak lagi takut pada Tiger di Menteng ini. Ye Sen sudah berani melawan Tiger di Menteng secara langsung. Wuss! Pada saat Tiger di Menteng mengembangkan sayap hitamnya yang besar dan hendak melarikan diri, cahaya keemasan kekuatan orang suci surgawi di badan Ye Sen menyala, dan kecepatannya tiba-tiba melampaui Tiger di Menteng. Ye Sen, yang memegang pedang api hitam, memotong salah satu lengan Tiger di Menteng dengan satu pedang. Bang! Lengan Tiger di Menteng, yang penuh dengan gas hitam, panjangnya lebih dari 100 meter. Saat terpotong, ia jatuh dari langit dengan gas hitam tebal. Melihat ini, wajah Tiger di Menteng berubah drastis. Ia meraih udara dengan telapak tangannya yang lain, dan lengan yang jatuh berubah menjadi gas hitam yang menggelinding dan ditarik kembali ke dalam badannya. Kemudian, lengan baru langsung tumbuh lagi. Tiger di Menteng ini adalah iblis, dan lengannya juga diubah oleh energi iblis, yang dapat ditarik kembali. Namun, setelah ditebas oleh Ye Sen, napas Tiger di Menteng jelas terkuras. Jika terus seperti ini,
bahkan jika ia dapat memulihkan badannya, ia akan terbunuh sepenuhnya oleh tebasan Ye Sen yang terus-menerus. Pada saat ini, pedang kedua Ye Sen datang untuk membunuhnya lagi. Pada saat ini, Tiger Demon Tank, yang wajahnya berubah drastis, tidak lagi peduli dengan hal-hal lain. Ia tahu bahwa jika ia tidak memikirkan cara, itu tidak akan semudah memotong lengannya. Sangat mungkin seluruh badan iblis akan terbunuh. Void Grid Tracer Cover, kemarilah. Pada saat ini, Tiger Demon Tank tidak lagi peduli untuk menggunakan Void Grid Tracer Cover untuk mencekik cahaya pembunuh Sein surgawi yang dilepaskan oleh Ye Sen. Cakar hitamnya yang besar mengembun di udara dan melesat menuju Void Grid Tracer Cover. Pada saat ini, Void Grid Tracer Cover, yang masih bergetar liar di langit, menjatuhkan cahaya pembunuh Sein surgawi dan langsung meledak ke cakar hitam Tiger Demon Tank. Pada saat ini, pedang kedua Ye Sen telah menebas di depan Tiger Demon Tank. Tepat saat pedang Ye Sen hendak membunuh Hu Moteng lagi, Hu Moteng mengangkat Great Void Tracer Cover dan bergegas menuju cahaya pedang Ye Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pedang Ye Sen, yang berisi kekuatan Heavenly Sein, bertabrakan langsung dengan harta aneh Great Void Tracer Cover di tangan Hu Moteng. Tabrakan ini menggulung aura tak berujung, yang meledak ke danau biru tua di bawah, dan bahkan menyebabkan air danau biru tua melonjak ratusan meter tingginya. Di tengah aura dan gelombang yang bergulung, pedang serang tingkat Heavenly Sein milik Ye Sen berhasil diblokir oleh Great Void Tracer Cover. Sebelumnya, Great Void Tracer Cover telah memblokir cahaya pembunuh Heavenly Sein milik Ye Sen, tetapi tanpa diduga, itu memblokir pedang pembunuh Ye Sen lagi. Jelas, Great Void Tracer Cover ini jelas merupakan benda aneh yang dapat menahan serangan Heavenly Sein. Saya khawatir itu adalah senjata suci. Senjata suci. Ye Sen memegang pedang api hitam dan berdiri di kehampaan. Pakaiannya berdesir tertiup angin, dan napasnya masih melonjak dengan kekuatan orang suci surgawi. Ye Sen sama sekali tidak terkejut bahwa Hu Moteng memiliki senjata suci. Karena Moya Tiansheng meminta Hu Moteng untuk menjaga makam purba, dan bahkan menargetkan mereka sebagai penjelajah makam, Ye Sen tidak akan percaya bahwa Hu Moteng tidak memiliki beberapa kartu truf di tangannya. Saya khawatir penutup harta karun besar kekosongan ini adalah salah satu kartu truf yang diberikan Moya Tiansheng kepada Hu Moteng. Itu adalah senjata suci pertahanan yang dapat menahan serangan tingkat orang suci surgawi. Saya sekarang diresapi dengan mutiara ajaib orang suci surgawi, dan kekuatan tempur saya telah ditingkatkan ke tingkat orang suci surgawi. Dan Hu Moteng yang memegang senjata suci mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari senjata suci tersebut. Paling-paling, dia dapat mengandalkan kualitas senjata suci untuk menahan serangan saya. Saya tidak percaya bahwa itu selalu dapat menahan serangan saya tanpa kelalaian. Ye Sen menyipitkan matanya dan menatap Hu Moteng yang sedang mengangkat tinggi Void Grid Tracer Cover. Saat berikutnya, dia menyerang Tiger Demon Tank lagi. Kalau begitu, ayo bertarung lagi. Mari kita lihat siapa yang bisa menekan siapa. Ledakan. Ye Sen bergerak, memegang pedang api hitam lagi, dan menebas Tiger Demon Tank. Dasar bocah kecil. Melihat Ye Sen kejam dan datang untuk membunuhnya lagi, Tiger Demon Tank sangat marah. Sebagai monster Suandan tahap akhir, salah satu dari 8 iblis Cliff Heavenly Sein, dia belum pernah dikalahkan sedemikian rupa oleh spiritual Sirilem. Bahkan lengannya pernah dipotong sekali. Dia ingin mencabik-cabik bocah itu hidup-hidup. Sayangnya, bocah itu memiliki kekuatan Heavenly Sein yang bahkan ditakutinya. Meskipun dia sangat marah, Tiger Demon Tank tidak berani menahan serangannya. Blokir. Aku tidak percaya bahwa kekuatan Heavenly Sein yang kamu pinjam akan tak terbatas. Ketika kekuatan Heavenly Sein-mu habis, saat itulah aku akan membunuh jiwamu sepenuhnya. Tiger Demon Tank menggertakkan giginya dan mengangkat penutup harta karun Void besar sekali lagi untuk menghadapi serangan Ye Sen. Di atas danau biru, Ye Sen dan Tiger Demon Tank bertarung dalam pertempuran gelap. Meskipun satu pihak berada di alam laut spiritual, ia memiliki kekuatan suci surgawi yang disediakan oleh manik suci surgawi. Di sisi lain adalah monster tahap akhir Suandan yang kuat, dan ia juga memiliki bantuan senjata suci yang menakjubkan seperti penutup harta karun Void besar. Pertarungan antara keduanya berlanjut dari atas danau biru ke daratan pulau raksasa tengah di tepi danau, dan seluruh dunia menjadi terbalik.
Sementara Yesen dan Tiger di Menteng bertarung dengan sengit dan pemenangnya belum ditentukan, permainan pembunuhan kedua yang melibatkan Peri Nisang, Liu Yan, Yun Luo dan yang lainnya, permainan catur hitam dan putih, juga bergejolak. Begitu 27 dari mereka terlibat dalam permainan catur hitam dan putih, mereka menemukan bahwa seluruh badan mereka memancarkan cahaya hitam. Pada saat yang sama, di papan catur besar permainan catur hitam putih, ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya putih, menggigit mereka dengan gila-gilaan. Jelas, monster-monster ini adalah bidak catur putih yang disebutkan Hu Moteng saat mereka memasuki permainan catur hitam putih, bidak catur yang akan mereka lawan. Hanya dengan merasakan napas monster-monster ini, wajah ke-27 orang itu berubah drastis. Monster-monster ini, secara mengejutkan, semuanya mencapai level setengah langkah Suandan. Meskipun banyak dari mereka tidak akan takut dengan level setengah langkah Suandan, ada terlalu banyak monster dalam permainan catur ini, dan mereka langsung tenggelam sepenuhnya dalam monster setengah langkah Suandan ini. Jelas, jika benar-benar seperti yang dikatakan Hu Moteng, butuh waktu sebulan untuk membunuh monster dalam permainan pembunuhan hitam putih ini, dan benar-benar tidak banyak dari 27 orang itu yang yakin bahwa mereka bisa keluar hidup-hidup. Apa yang harus kita lakukan? Ini baru permainan pembunuhan kedua. Apakah kita akan membuang-buang waktu dengan monster-monster ini seperti ini? Yesen di luar masih terperangkap dalam udara hitam Hu Moteng. Aku ingin tahu apa yang terjadi. 27 orang itu berkerumun bersama, terus-menerus membunuh monster-monster yang menggigit mereka. Di antara mereka, para pemimpin kelompok, Peri Nisang, Liu Yan, Yun Luo dan yang lainnya, juga dengan cemas bertukar pikiran. Ketika mereka terjebak dalam permainan catur hitam putih, Yesen terjebak dalam domain hukum Hu Moteng. Mereka tidak tahu bahwa Yesen kemudian mengaktifkan Tiansheng Fazu dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Hu Moteng secara langsung. Banyak orang masih khawatir tentang Yesen. Tidak, kita harus menghancurkan permainan pembunuhan ini sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika kita bertahan hidup dalam permainan pembunuhan kedua ini, menilai dari apa yang dimaksud Hu Moteng, masih ada permainan pembunuhan ketiga yang menunggu kita. Kita terus kehilangan personel, dan pada akhirnya, kita pasti akan mati di makam purba seperti yang dikatakan ikan mas iblis. Hancurkan permainan, kita harus menghancurkan permainan catur hitam putih ini. Pada akhirnya, Peri Nisang, Liu Yan, Yun Luo dan yang lainnya yang bertukar pikiran, saling memandang dan memiliki tujuan yang sama, yaitu, untuk menghancurkan permainan pembunuhan kedua ini. Namun, permainan catur hitam putih ini tidak begitu mudah untuk dipatahkan. Hanya dari monster setengah langkah Suandan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat terus muncul, dapat dilihat bahwa permainan catur ini adalah harta karun yang langka. Melihat monster setengah langkah Suandan melonjak keluar dengan gila-gilaan, dan melihat bahwa sebagian besar dari 27 orang itu auranya dengan cepat melemah karena dampak monster, Peri Nisang berbicara lebih dulu pada akhirnya. Rekan-rekan Taois, kalian tidak dapat lagi menahan cara kalian. Jika kalian memiliki cara terkuat, gunakan semuanya. Jika tidak, kita semua akan mati di makam purba ini pada akhirnya. Peri Nisang membalik telapak tangannya sambil berbicara, dan busur raksasa merah menyala dan sekelompok anak panah bulu emas muncul langsung di telapak tangannya. Aku samar-samar dapat merasakan batasan spasial dari permainan catur ini. Tolong bantu Taois lainnya sehingga aku dapat mengumpulkan semua kekuatanku untuk menyerang batasan ini. Ini adalah pertama kalinya Peri Nisang mengeluarkan senjata. Jelas, busur raksasa dan anak panah bulu yang dia keluarkan pada menit terakhir adalah kartu truf yang belum pernah dia gunakan sejak memasuki makam purba. Aku akan datang. Aku akan membantumu melawan monster, Peri. Pada saat ini, seorang kultivator biasa dari setengah langkah Suandan langsung berdiri. Setengah langkah Suandan ini telah berjalan diam-diam ke tingkat pembunuhan kedua, tetapi sekarang, dia benar-benar menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Ketika ketiga monster itu bergegas ke arahnya, dia menangkap mereka dengan tangan besarnya dan mencabik-cabik mereka hidup-hidup. Kemudian dia melompat dan menghalangi Peri Nisang. Jelas, mereka yang bisa memasuki makam purba dan berhasil sampai akhir masih memiliki beberapa cara untuk bertahan. Melihat tindakan Peri Nisang dan setengah langkah Suandan, yang lain juga bergerak. Yang lebih lemah hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dari serangan monster yang merajalela,
sementara yang lebih kuat berdiri dan berkata mereka akan membantu Peri Nisang memecahkan batasan permainan catur. Pada saat ini, pemuda Yun Luo, yang dikelilingi oleh beberapa setengah langkah Suandan dari Sekte Yuntian, juga berdiri. Dia menatap Peri Nisang, lalu ke yang lain, dan akhirnya, dia berkata dengan tenang, biarkan aku memecahkan batasan permainan catur ini. Ledakan. Saat Yun Luo berbicara, sebuah pisau terbang keluar langsung dari badannya dan melayang di kehampaan di depannya. Begitu pisau terbang itu muncul, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk di seluruh papan catur ketakutan dan semua mundur ke belakang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang melihat pisau terbang itu. Dapat dilihat bahwa pisau terbang itu berwarna biru tua. Setelah pisau terbang itu muncul, pisau itu sedikit bergetar, dan bahkan kehampaan itu terkoyak menjadi retakan oleh kekuatan pisau terbang itu. Jelas, pisau terbang ini jelas merupakan harta karun yang jauh melampaui harapan semua orang. Yun Luo, yang berasal dari Sekte Yuntian kelas 5, benar-benar memiliki kartu truf yang mengejutkan yang belum pernah dia gunakan. Akhirnya, dalam permainan pembunuhan kedua ini, dia akan menggunakannya. Apakah ini senjata suci? Melihat pisau terbang yang merobek kekosongan menjadi retakan di udara dengan sedikit getaran, dan melihat pisau terbang yang membuat semua monster yang tak terhitung jumlahnya yang mengerumuni papan catur dan membuat mereka mundur ke belakang begitu pisau itu muncul, banyak orang berseru. Kekuatan magis yang ditunjukkan oleh pisau terbang ini jelas jauh melampaui kekuatan tempur harta karun yang mereka ketahui. Sangat mungkin itu adalah senjata suci. Senjata suci. Itu adalah harta karun legendaris tingkat orang suci surgawi. Di antara sekte-sekte besar di negara Tianfeng, hanya Sekte Yuntian yang pernah memiliki orang suci surgawi, dan mungkin saja memiliki senjata suci. Dan Yun Luo berasal dari Sekte Yuntian. Sangat mungkin pisau terbang ini benar-benar senjata suci. Mendengar seruan orang banyak, Yun Luo mengangguk, memang, ini adalah senjata suci. Guru meminta saya untuk menggunakan harta karun ini pada saat yang paling kritis. Sekarang, ini adalah saat yang paling kritis. Sudah beberapa kali beberapa Suandan setengah langkah Sekte Yuntian yang tahu bahwa Yun Luo memiliki senjata suci meminta Yun Luo untuk menggunakan senjata suci tersebut. Ketika para monster menjarah pulau-pulau terluar, ketika mereka mencari harta karun di rahasia tak berujung rumah Yulan. Tetapi Yun Luo tidak menggunakannya saat itu. Sekarang, Yun Luo harus menggunakan harta karun ini di dasar kotak. Jika dia tidak keluar dari permainan catur hitam putih tepat waktu dan tidak pergi untuk melihat bagaimana keadaan Yesen di bawah udara hitam Hu Moteng, dan beberapa dari mereka meninggal dalam berbagai pembunuhan di makam purba, sangat mungkin pada akhirnya, mereka benar-benar akan musnah. Pada saat ini, Yun Luo tentu saja tidak berani menahan diri. Ketika Peri Nisang tidak yakin untuk memecahkan permainan catur hitam putih, Yun Luo langsung berdiri. Mendengar Yun Luo mengatakan bahwa pisau terbang ini benar-benar senjata suci, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Yun Luo dari Sekte Yuntian benar-benar membawa senjata suci ke dalam makam purba. Jika senjata suci itu benar-benar ada, sangat mungkin untuk mematahkan permainan pembunuhan kedua permainan catur hitam putih. Selain itu, dengan senjata suci itu, mereka lebih mungkin bertahan hidup di makam purba Sekte Iblis yang aneh dan ganjil ini. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Yun Luo. Pada saat ini, Yun Luo berkata kepada Peri Nisang, Peri, pertama-tama serang area terlarang papan catur dan arahkan pisau terbang. Kemudian, aku akan menggunakan pisau terbang untuk sepenuhnya mematahkan batasan papan catur. Oke, Peri Nisang mengangguk tanpa ragu. Kemudian, dia mengangkat busur merah menyala di satu tangan dan membengkokkan busur dengan tangan lainnya untuk meletakkan anak panah. Ketika tali busur ditarik kencang, Peri Nisang membidik ke arah di atas langit papan catur hitam putih. Ketika tangannya mengendur, anak panah bulu emas di tali busur melesat ke arah itu seperti kilat. Ledakan. Peri Nisang, yang telah berlatih selama ratusan tahun, sudah sangat dekat dengan level Suandan, dan keterampilan memanahnya bahkan lebih kuat. Dengan tembakan ini, anak panah bulu emas itu langsung melesat ke dalam kehampaan. Kecepatan dan daya ledak anak panah bulu itu dapat dengan mudah membunuh seorang Suandan setengah langkah. Ketika anak panah bulu emas yang sangat kuat ini melesat ke langit, setelah terbang ratusan meter tingginya, kecepatannya tidak berkurang sama sekali.
Wajah peri Nisang berubah. Dia dengan ringan menjentikkan tali busur, dan anak panah bulu emas yang melesat ke langit meledak dan terbang kembali. Bukan tempat ini. Peri Nisang terus menggerakkan tangannya. Setelah mengambil kembali anak panah bulu yang telah ditembakkannya sebelumnya, dia mengeluarkan 3 anak panah bulu lagi, menarik tali busur, dan menembakkan ketiga anak panah bulu itu sekaligus. 1 busur dan 3 anak panah. Dan kekuatan ketiga anak panah ini tidak lebih lemah dari anak panah sebelumnya. Tepat ketika semua orang kagum dengan kekuatan memanah peri Nisang yang kuat, 2 dari 3 anak panah bulu yang tidak berjauhan melesat ke udara lagi, dan yang di tengah tidak terbang jauh seperti 2 anak panah lainnya, tetapi tampaknya telah menyentuh sesuatu, dan ujung anak panah itu meledak. Kemudian, tempat di mana anak panah bulu itu menyentuh memancarkan gelombang pola sihir aneh seperti gelombang air. Ketika melihat pola sihir aneh ini muncul, semua penjelajah makam di bawah berteriak kaget. Jelas, pola aneh yang tiba-tiba muncul di langit ini pastilah batasan ruang dari permainan catur hitam putih yang akhirnya diuji oleh peri Nisang. Tepat ketika peri Nisang baru saja menguji batasan ruang, Yun Luo, yang berdiri di dekatnya, akhirnya mengambil tindakan. Swiss, dia membalik tangannya, dan jimat hijau muncul di telapak tangannya. Yun Luo menjepit jimat hijau itu dengan jari-jarinya, dan kemudian jimat hijau itu menyala tanpa angin dan terbakar dengan ganas. Tepat ketika jimat hijau itu terbakar dengan ganas, asap hijau yang tak berujung pada jimat itu langsung terhubung ke Yun Luo dan pisau terbang yang melayang di depannya. Pada saat ini, mata Yun Luo tiba-tiba melihat ke batasan ruang, dan kedua jarinya menunjuk ke batasan itu pada saat yang sama. Pisau terbang suci yang melayang di depannya menghilang dari pandangannya dengan suara swoosh. Saat berikutnya, pisau terbang itu muncul tepat di depan batasan itu. Kemudian, pisau terbang itu, yang bersinar dengan cahaya biru, menebas ke arah batasan itu dan membunuh dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembunuhan pisau terbang senjata suci ini tidak seperti panah bulu peri Nisang yang diblokir sebelumnya. Pisau terbang ini tampaknya memotong kekosongan dan langsung menembus batasan ruang yang memancarkan gelombang air, memperlihatkan ruang besar di luar. Dan ruang di luar adalah ruang danau biru tua di luar permainan catur hitam dan putih. Rusiak, batasan ini rusiak. Para penjelajah makam yang terperangkap dalam permainan pembunuhan kedua permainan catur hitam dan putih berteriak kegirangan ketika mereka mencium air danau biru tua di luar. Keluar. Pada saat ini, Yun Luo mengarahkan jarinya, dan pisau terbang di kekosongan meledak dan terbang kembali kepadanya, dan dia terbang keluar dari ruang terlarang yang ditembus tanpa ragu-ragu. Ayo pergi juga. Setelah Yun Luo, peri Nisang, Liu Yan dan penjelajah makam lainnya juga terbang keluar. Sue Yue, murid sekte iblis yang bersembunyi di antara kerumunan, melihat ke arah papan catur hitam putih yang rusiak, lalu melihat ke arah Yun Luo yang terbang lebih dulu dan pisau terbang yang bersinar serta bayangan di badannya, menyipitkan matanya, dan terbang keluar dari papan catur hitam putih. Ketika orang-orang ini terbang keluar dari papan catur hitam putih, mereka melihat bahwa ruang di atas danau biru tua tempat mereka berada kosong, dan tidak ada jejak Ye Sen dan Hu Moteng. Kemudian, semua orang mendengar suara pertempuran yang mengguncang bumi dari jauh. Semua orang melihat ke arah tempat pertarungan itu, tetapi mereka semua membelalakkan mata. Mereka melihat bahwa Ye Sen, yang terperangkap dalam udara hitam Hu Moteng ketika mereka terjebak dalam papan catur sebelumnya, muncul tidak jauh saat ini, dan objek pertarungan Ye Sen adalah Hu Moteng. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Sen, yang jelas-jelas tidak sekuat Tiger Demon Tank sebelumnya, sebenarnya menekan Tiger Demon Tank dalam serangan, dan Tiger Demon Tank yang sangat kuat dikalahkan berulang kali di bawah tekanan Ye Sen. Jika bukan karena benda di tangan Tiger Demon Tank yang terus-menerus menahan serangan Ye Sen seperti harta karun langka, Tiger Demon Tank pasti sudah kalah sejak lama. Meski begitu, Tiger Demon Tank jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa yang terjadi? Peri Nisang, Yun Luo dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka terjebak dalam permainan catur hitam putih hanya sesaat, lalu mereka bergegas keluar dari permainan catur dengan bantuan pisau terbang suci. Dalam waktu sesingkat ini, situasi pertarungan Ye Sen dan Hu Moteng terbalik. Ye Sen benar-benar mengalahkan Hu Moteng dan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Tidak, itu adalah kekuatan orang suci surgawi. Pada saat ini, Yun Luo,
yang dengan hati-hati melihat cahaya keemasan aneh pada Ye Sen, tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Dia merasakan kekuatan yang sama dari cahaya keemasan aneh di luar badan Ye Sen seperti pisau terbang suci yang dikendalikannya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Ye Sen benar-benar memiliki kekuatan orang suci surgawi. Ini membuat Yun Luo benar-benar tidak percaya. Orang-orang yang telah berjuang keluar dari permainan catur terkejut melihat pertarungan antara Ye Sen dan Hu Moteng. Hu Moteng, yang ditekan oleh Ye Sen dan terus mundur, bahkan lebih terkejut lagi ketika dia mendengar gerakan dari Danau Yulan dan melihat orang-orang yang telah keluar dari permainan. Dia awalnya ingin mengonsumsi kekuatan orang suci surgawi yang dipinjam dari Ye Sen dengan menggunakan penutup harta karun kekosongan besar. Yang tidak diharapkan Hu Moteng adalah bahwa setiap kali Ye Sen melemah, dia akan memancarkan cahaya orang suci surgawi baru dari badannya dan pulih ke pertempuran terkuat. Hu Moteng tidak tahu bahwa Ye Sen memiliki 13 manik-manik orang suci surgawi yang menyerang. Dia bahkan belum menghabiskan manik-manik ajaib Ye Sen. Sebaliknya, setelah Ye Sen mengaktifkan 3 manik-manik orang suci surgawi, dia benar-benar menekannya. Yang tidak diharapkan Hu Moteng adalah bahwa 27 orang lainnya yang terperangkap dalam permainan catur hitam dan putih olehnya benar-benar berhasil keluar dari permainan catur, dan dia samar-samar merasa bahwa salah satu dari 27 orang itu memiliki kekuatan tingkat orang suci surgawi yang mengejutkannya. Penemuan 2 jenis kekuatan tingkat Sein surgawi secara berturut-turut benar-benar mengejutkan Hu Moteng. Hu Moteng tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit pun berniat mundur. Ketika Hu Moteng memperhatikan pergerakan di Danau Yulan, Ye Sen juga memperhatikannya. Saat menyerang Hu Moteng, dia melihat ke arah Danau Yulan. Ketika dia melihat Perinisang dan yang lainnya keluar dari permainan, Ye Sen tersenyum. Dia ingin menyingkirkan Hu Moteng terlebih dahulu, dan kemudian menyelamatkan yang lain yang terjebak dalam susunan pembunuh catur. Tanpa diduga, orang-orang ini benar-benar keluar sendiri. Jelas, orang-orang ini, seperti yang diharapkan Ye Sen, memiliki kartu truf mereka sendiri di tangan mereka. Mengandalkan manik Sein surgawi, Ye Sen telah menekan Hu Moteng. Dengan sedikit bantuan, mereka pasti bisa menghadapi Hu Moteng. Memikirkan hal ini, pedang api hitam Ye Sen menebas langit, memaksa Hu Moteng untuk menghindar dengan liar ke arah Danau Yulan. Tindakan Ye Sen segera jelas bagi para penjelajah makam lainnya. Tampaknya Ye Sen ingin membawa Hu Moteng ke semua orang dan membiarkan semua orang bekerja sama untuk membunuhnya. Ayo pergi juga, ledakan, ledakan, ledakan. Di antara kerumunan, yang lain tidak berani bergerak, tetapi Perinisang dan Yun Luo tidak takut saat ini, dan mereka langsung menyerang Tiger di Menteng. Setelah menggertakkan giginya, Liu Yan juga bergegas menuju Tiger di Menteng. Tiger di Menteng telah ditekan oleh Ye Sen, jadi tentu saja mereka harus memanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan masalah besar ini. Melihat Perinisang, Yun Luo dan Liu Yan bergegas mendekat, merasakan serangan Ye Sen yang tak ada habisnya di belakangnya, dan melihat penjelajah makam lainnya yang takut dan ingin mencoba, mata Tiger di Menteng bersinar dengan sedikit tekad. Tidak, aku tidak menyangka anak-anak kecil ini begitu sulit. 2 kekuatan tingkat Sein surgawi, sebenarnya ada 2 kekuatan tingkat Sein surgawi di sini. Tampaknya lautan spiritual yang memasuki makam purba kali ini benar-benar mengejutkan dan menyenangkan kita. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan langkah terakhir dari rencana ini. Setelah pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Tiger di Menteng, ia tidak lagi bersaing dengan Ye Sen dalam hal konsumsi, dan tidak lagi memperhatikan orang lain yang bergegas ke arahnya. Udara hitam yang bergulung di seluruh badannya tiba-tiba berkelebat, dan langsung mengalir ke Void Great Treasure Cover di tangannya. Kemudian, Void Great Treasure Cover menjatuhkan peri warna-warni Yun Luo dan yang lainnya, dan meledak menuju bagian yang lebih dalam dari makam purba. Melarikan diri, peri warna-warni Yun Luo dan yang lainnya tidak menyangka bahwa begitu mereka bergerak, Tiger di Menteng akan langsung melarikan diri, dan mereka semua berdiri di sana untuk sementara waktu. Dan Ye Sen juga sedikit tertegun. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, semua orang menatap Ye Sen. Namun, Ye Sen menekan Tiger di Menteng. Sekarang aura kekuatan Heavenly Sein yang terpancar dari Ye Sen membuat semua orang merasa mati rasa karena takut, bahkan Yun Luo, yang memiliki Holy Flying Knife, tidak terkecuali. Tentu saja, mereka harus membiarkan Ye Sen membuat keputusan.
Kejar, kata Ye Sen tanpa ragu-ragu. Kebenaran dari makam purba ini, serta petunjuk untuk meninggalkan makam purba itu, mungkin ada di rute pelarian Tiger Demon Tank. Ye Sen tentu tidak akan membiarkan Tiger Demon Tank melarikan diri dengan mudah. Setelah menghabiskan 3 manik-manik Heavenly Saint, Ye Sen tidak akan membiarkan manik-manik itu dihabiskan dengan sia-sia. Tentu saja, dia akan menangkap Tiger Demon Tank dan menanyakan kebenaran tentang makam purba itu. Bahkan jika Tiger Demon Tank memiliki rencana lain, Ye Sen masih memiliki 10 manik-manik serangan Heavenly Saint di tangannya, dan 1 set 13 manik-manik pertahanan Heavenly Saint. Tentu saja, dia tidak akan takut dengan rencana Tiger Demon Tank. Kejar, bahkan jika dia mengejar Tiger Demon Tank ke sarangnya, dia akan menangkapnya. Ledakan. Setelah mengucapkan kata kejar, Ye Sen melihat ke arah tempat Tiger Demon Tank melarikan diri dan mengejarnya secara langsung. Di belakang Ye Sen, Peri Nisang, Yun Luo, Liu Yan dan yang lainnya juga saling memandang, mengikuti Ye Sen dan mengejar Humoteng. Pulau raksasa di tengah makam purba itu bahkan lebih besar dari 10 pulau terluar. Sebelumnya, Ye Sen dan yang lainnya hanya melihat danau biru di pulau raksasa tengah. Dalam proses mengejar Humoteng, mereka akhirnya melihat tempat lain di pulau raksasa tengah. Ketika mereka melihat tempat-tempat ini, Ye Sen dan yang lainnya terkejut. Karena mereka semua menemukan bahwa ada monster di mana-mana di pulau raksasa tengah ini, dan aura monster ini semuanya telah mencapai level Raja Monster tingkat Suandan. Tidak terlalu mengejutkan untuk menemukan Raja Monster tingkat Suandan di makam purba Moya Tiansheng. Yang mengejutkan Ye Sen adalah bahwa Raja Monster ini berbeda dari ikan mas monster emas yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ikan mas iblis emas jelas merupakan bawahan dari Tiger Demon Tank, tetapi Raja-Raja Iblis yang tampak seperti ikan mas iblis emas ini tampaknya ditawan. Ketika mereka terbang, mereka sama sekali tidak menyerang, tetapi berkeliaran tanpa tujuan di tanah pulau raksasa tengah. Itu seperti Raja Iblis tanpa kecerdasan. Anda tahu, Raja Iblis yang sebenarnya memiliki kecerdasan manusia, tetapi Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di pulau raksasa tengah tidak memiliki kecerdasan sama sekali, tetapi aura mereka luar biasa. Adegan aneh ini tentu saja mengejutkan semua orang. Yang tidak diketahui Ye Sen adalah bahwa pada saat Tiger Demon Tank terbang ke dalam penutup harta karun hampa dan melarikan diri lebih dalam ke makam purba, di bagian terdalam makam purba, di rawa besar, 7 iblis lainnya di peti mahtai perunggu tampaknya diaktifkan, dan semuanya memancarkan aliran cahaya aneh. Di antara mereka, 2 iblis lainnya yang akan sepenuhnya diterangi setelah Tiger Demon Tank tampaknya ingin melompat keluar dari peti mahtai saat ini. Melihat lebih dekat pada kedua iblis itu, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah iblis elang dan yang lainnya adalah iblis ular piton. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat ketika iblis harimau terbang menuju kedalaman makam purba dan semua orang mengejarnya, cahaya aneh yang dipancarkan oleh 7 iblis lainnya berlangsung selama seperempat jam, dan tiba-tiba berubah menjadi 7 pilar cahaya raksasa, naik dari peti mahtai perunggu ke langit. Ketika 7 pilar cahaya melesat ke langit, langit seluruh makam purba dipenuhi dengan udara hitam yang tak berujung. Melihat pemandangan ini, Humoteng, yang telah melarikan diri di depan, keluar dari penutup harta karun kosong lagi. Dia menatap Ye Sen yang mengejarnya dari dekat di belakangnya, dan kemudian melihat bagian terdalam dari makam purba. Kemudian, cahaya yang mengejutkan juga keluar dari kepala besar Humoteng, dan pilar cahaya besar melesat ke atas. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Humoteng dengan tindakan ini, ketika dia melihat pilar cahaya besar bergegas naik dari kepala besar Humoteng dan 7 sinar cahaya yang melesat ke langit di bagian terdalam makam purba, Ye Sen memiliki firasat buruk. 8 pilar cahaya ini tampak seperti sebuah ritual. Saya khawatir itu adalah ritual konspirasi di makam purba ini. Memikirkan hal ini, Ye Sen mengeluarkan suara Swiss, dan mengayunkan pedang api hitam di tangannya dengan ganas, menebas ke arah Humoteng yang telah berhenti di kehampaan, dan dia ingin mengganggu ritual Humoteng. Melihat serangan Ye Sen, kali ini, Humoteng tidak menghentikannya. Dia hanya tersenyum aneh, terlambat. Kemudian, Humoteng menghilang tepat di bawah pedang Ye Sen. Ledakan, 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 ledakan. Sebelum Ye Sen dapat mengetahui apa yang dimaksud Humoteng dengan terlambat, udara hitam tak berujung di langit, yang dipadatkan oleh cahaya dari 8 pilar raksasa,
tiba-tiba meledak menuju makam purba di bawah. Udara hitam ini tidak berpengaruh pada Ye Sen, tetapi ketika mereka bergegas ke tanah, Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecerdasan di tanah semuanya digulung oleh udara hitam dan berubah menjadi aliran udara hitam, bergegas dengan gila menuju bagian terdalam dari makam purba. Ketika semua Raja Iblis di tanah ini berubah menjadi udara hitam, seluruh makam purba mulai runtuh dan musnah. Situasi ini membuat Ye Sen yang berdiri di langit tercengang. Tak jauh di belakang Ye Sen, penjelajah makam lainnya yang mengikuti Ye Sen untuk mengejar Hu Mo Teng juga menemukan fenomena aneh makam purba ini. Mereka juga memperhatikan kematian Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi gas hitam dan bergegas ke bagian terdalam makam purba, dan melihat runtuhnya dan musnahnya seluruh makam purba. Situasi ini membuat wajah semua orang berubah drastis. Jika situasi di 10 pulau utama mengejutkan mereka, ikan mas iblis emas di Danau Yulan, dan iblis harimau Teng yang muncul kemudian membuat mereka takut, situasi saat ini benar-benar membuat mereka takut dari lubuk hati mereka. Seluruh makam purba runtuh dan musnah, dan langit serta tanah dipenuhi dengan gas hitam yang mengalir ke bagian terdalam makam purba. Adegan ini, tanpa berpikir, jelas merupakan permainan pembunuhan pamungkas makam purba ini. Saya khawatir mereka akan menghadapi krisis terakhir dan paling mengerikan dari makam purba. Setelah tertegun beberapa saat, orang-orang dengan wajah yang berubah tampaknya kembali sadar. Mereka tidak berani lagi melihat tanah makam purba yang masih runtuh dan musnah, dan mereka tidak berani melihat gas hitam yang bergulung-gulung di antara langit dan bumi seperti turbulensi. Semua orang mengejar Ye Sen dengan panik. Bersandar pada Ye Sen, mereka lebih percaya diri untuk menghadapi makam purba yang semakin aneh ini. Ketika semua orang ini terbang ke sisi Ye Sen, mereka melihat Ye Sen sedang melihat bagian terdalam dari makam purba tempat udara hitam tak berujung mengalir masuk. Orang-orang ini juga melihat ke arah bagian terdalam dari makam purba. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat bahwa dengan masuknya udara hitam tak berujung, 7 pilar cahaya raksasa yang melesat ke langit dari bagian terdalam makam purba perlahan-lahan mengembun menjadi bayangan Moteng. Pada akhirnya, saat semua orang terus mendekati bagian terdalam dari makam purba, mereka tiba-tiba melihat bahwa di bagian terdalam dari makam purba tempat udara hitam tak berujung mengalir masuk, ada sebidang tanah yang belum runtuh, rawa hitam. Mereka juga melihat 7 monster besar yang terbentuk oleh 7 pilar cahaya raksasa di atas rawa hitam. Dan harimau Moteng yang menghilang sebelumnya berdiri di samping 7 monster besar ini. 8 monster, harimau Moteng, elang Moteng, ular Moteng, singa Moteng, kera Moteng, kura-kura Moteng, elang Moteng, macan tutul Moteng. Ini adalah 8 Moteng legendaris dari Sekte Yumo, 8 penjaga Moya Tiansheng. Anehnya, setelah Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya mati di luar dan bumi yang tak terbatas itu musnah, jauh di dalam makam purba ini, 8 iblis Moya Tiansheng benar-benar terbangun. 8 iblis besar berdiri di kehampaan. Setiap iblis, seperti iblis harimau, panjangnya lebih dari 300 meter. Mereka semua ditutupi oleh gas hitam yang bergulir, dan memancarkan aura Suan dan Akhir yang menakjubkan. 8 iblis ini semuanya adalah monster Suan dan Akhir. Ye Sen dan rekan-rekannya masih bisa menekan 1 iblis harimau, tetapi 8 iblis dengan level yang sama muncul sekaligus. Meskipun Ye Sen dan Yun Luo memiliki sarana orang suci surgawi, wajah mereka berubah saat ini. Ketika yang lain melihat 8 iblis ini ditutupi oleh gas hitam yang bergulir dan dengan aura yang menakjubkan, mereka bahkan lebih ketakutan. Tetapi yang lebih mengejutkan semua orang bukanlah 8 iblis ini. Ye Sen dan rekan-rekannya semua melihat kaki 8 iblis yang berdiri di kehampaan, pada rawa hitam besar di bagian terdalam makam purba, dan pada gelembung hitam besar yang bergulir di rawa. Pada akhirnya, semua mata mereka terfokus pada bagian tengah rawa, pada peti mati perunggu besar yang lebih besar dari bukit dan terkunci erat oleh 8 rantai besi besar. Peti mati perunggu besar. Di bagian terdalam makam purba ini, sebenarnya ada peti mati perunggu yang sangat besar. Mungkinkah ini peti mati pemilik sebenarnya dari makam purba, Moya Tiansheng? Pikiran ini muncul di benak Ye Sen dan penjelajah makam lainnya. Tentu saja, harus ada tempat untuk mengubur Tiansheng di makam Tiansheng. Sangat mungkin bahwa rawa hitam ini adalah tempat terakhir di mana Moya Tiansheng dimakamkan, dan peti mati perunggu besar ini adalah peti mati yang berisi badan Moya Tiansheng.
Berpikir bahwa mungkin ada badan Tiansheng di peti mati perunggu besar ini, sangat mungkin bahwa harta rahasia utama yang mereka cari, relik hukum, tersembunyi di peti mati perunggu besar ini, dan jantung semua orang berdebar kencang karena gugup. Relik hukum, itu adalah harta terpenting yang ditinggalkan oleh Tiansheng setelah kematiannya. Setiap Tiansheng akan sepenuhnya mempraktikkan salah satu dari 5 hukum surga virtual emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah kematian mereka, hukum lengkap ini tidak akan hilang, tetapi akan berubah menjadi relik hukum. Meskipun makam purba ini bukanlah makam Linghua Tiansheng seperti yang diperkirakan sebelumnya, Moya Tiansheng juga merupakan seorang Tiansheng. Setelah kematiannya, relik hukum tersebut masih ada dan akan tetap berada di makam purba ini. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan relik hukum Moya Tiansheng, itu juga akan menjadi panen yang luar biasa. Namun, ide ini hanya terlintas di benak semua orang sesaat, dan kemudian semua orang terbangun. Ini adalah makam Sekte Iblis. Sekarang mereka menghadapi 8 iblis tahap akhir Suandan yang telah terbangun. Mereka tidak tahu mengapa Moya Tiansheng membuat rencana untuk mengelabui mereka ke dalam makam. Sekarang bisa lolos dari makam purba ini dan dari tangan 8 iblis sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Terlalu berlebihan untuk menginginkan relik hukum Moya Tiansheng. Tepat ketika Ye Zhen dan yang lainnya melihat peti mati perunggu dan ribuan pikiran terlintas di benak mereka, 8 iblis yang berdiri di kehampaan akhirnya bergerak. Di antara mereka, 2 iblis yang menyala di belakang iblis harimau, iblis elang dan iblis ular piton, menatap langsung ke arah Ye Zhen dan yang lainnya dengan mata iblis mereka yang gelap. 5 iblis yang tersisa, Lion di menteng, Ape di menteng, Turtle di menteng, Eagle di menteng, dan Leopard di menteng, bahkan tidak melihat ke arah Ye Zhen dan yang lainnya. Sebaliknya, setelah menyerap ki hitam Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai puncak aura mereka, mereka terbang turun dari kehampaan dan datang ke sisi peti mati perunggu. Kemudian, 4 dari 5 iblis benar-benar mulai mengangkat peti mati perunggu dari keempat sudut peti mati, dan iblis kelima, setelah peti mati perunggu terangkat sedikit, juga mulai mengangkat peti mati dari dasar peti mati. Kelima iblis itu benar-benar mulai mengangkat peti mati perunggu. Dengan aneh, adegan 5 iblis mengangkat peti mati itu terlalu aneh. Ye Zhen dan yang lainnya menemukan bahwa ketika kelima iblis mengangkat peti mati perunggu dari rawa hitam sedikit demi sedikit, rune purba yang tak terhitung jumlahnya pada 5 dari 8 rantai besi besar yang mengunci peti mati di luar. Peti mati perunggu mulai menyala. Saat peti mati perunggu diangkat sedikit demi sedikit, rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip di luar peti mati, dan jumlah rune yang berkedip-kedip meningkat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud kelima iblis itu dengan membawa peti mati, Ye Zhen dan yang lainnya tahu bahwa itu pasti bukan hal yang baik jika kelima iblis itu bangun dan membawa peti mati perunggu. Jangan biarkan mereka mengangkat peti mati. Ye Zhen berkata kepada yang lainnya dalam sekejap. Ye Zhen merasa bahwa jika kelima iblis itu benar-benar mengangkat peti mati perunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih mengerikan, dan dia ingin menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Swiss, Ye Zhen menghunus pedang api hitamnya dan hendak membunuh kelima iblis itu. Pada saat ini, 3 iblis lainnya yang sedang mengawasi Ye Zhen dan yang lainnya di kehampaan bergerak. Anak kecil, apakah kamu pikir kamu masih bisa sombong setelah datang ke tempat tertinggi ini? Peti mati Tuan bukanlah sesuatu yang bisa kamu, seorang pemuda, dekati. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang yang berbicara adalah iblis harimau, dan saat dia berbicara, dia dan 2 iblis lainnya, iblis elang, iblis ular piton, dan iblis itu, terbang menuju Ye Zhen dan yang lainnya. Dalam napas yang bergulung, ketiga iblis itu memimpin dan membunuh Ye Zhen dan yang lainnya. Dari 8 iblis besar, 5 membawa peti mati, dan 3 lainnya benar-benar menyerang Ye Zhen dan penjelajah makam lainnya, seolah-olah ada pembagian kerja yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Ye Zhen dan yang lainnya tidak dapat memikirkan hal lain. Tugas yang paling mendesak adalah menyingkirkan 3 iblis yang datang untuk membunuh mereka, menghentikan 5 iblis lainnya mengangkat peti mati, dan kemudian melihat apa yang mereka rencanakan. Memikirkan hal ini, Ye Zhen menghunus pedang api hitam dan pergi menemui 3 iblis yang datang untuk membunuhnya. Kami akan pergi juga. Melihat 3 iblis datang dan melihat Ye Zhen menyerang 3 iblis,
Perinisang berbicara langsung, dan dia meregangkan badannya dan mengikuti Ye Sen untuk menemui tiga iblis. Pergi, kita harus bekerja sama untuk makam purba terakhir ini. Setelah Perinisang mengambil tindakan, Yun Luo, Liu Yan dan yang lainnya juga mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, semua 28 penjelajah makam membunuh tiga iblis itu. Bahkan murid sekte iblis Sue Yue yang bersembunyi di dalam, diam-diam melirik peti Mahtei perunggu dan 5 iblis yang mengangkat peti Mahtei sedikit demi sedikit, dan mengikuti kerumunan untuk membunuh tiga iblis lainnya. Junior Ling Hai, berani bersikap lancang di depan kita. Melihat penjelajah makam yang berkerumun, iblis elang di sebelah iblis harimau mendengus dingin, dan membentangkan sayap hitamnya yang besar, dan langsung menyapu sayapnya, menyapu sejumlah besar penjelajah makam jauh. Upacara telah dimulai, bunuh jiwa mereka, hanya menyisakan badan mereka. Iblis piton lainnya, mulutnya yang besar terbuka dengan keras, dan kipas ajaib menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian kipas kecil itu berubah menjadi kipas harta karun besar dengan radius 100 meter, dan kemudian iblis piton itu membuka mulutnya dan menyemprot, dan kipas harta karun besar itu mengipasi ke dalam kehampaan, dan embusan angin keluar dari kipas itu, berguling ke arah Ye Sen dan yang lainnya. Ketika mereka merasakan angin yin dari kipas kecil itu, Ye Sen dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Kipas harta karun besar yang digunakan piton di Menteng juga merupakan harta karun tingkat Sein Surgawi, dan itu juga merupakan harta karun serangan. Setelah Tiger di Menteng memiliki harta karun pertahanan tingkat Sein Surgawi seperti Void Grid Treasure Cover, piton di Menteng, yang juga merupakan salah satu dari 8 di Menteng besar, benar-benar mengeluarkan harta karun serangan tingkat Sein Surgawi. Awalnya, 8 di Menteng besar memiliki keunggulan dalam kekuatan absolut. Sekarang, setelah 2 harta karun tingkat Sein Surgawi digunakan, meskipun Ye Sen dan Yun Luo juga memiliki kekuatan membunuh tingkat Sein Surgawi, situasinya sudah tidak menguntungkan. Yun Luo dan aku akan berurusan dengan 2 monster ini, dan yang lainnya akan bergabung untuk berurusan dengan Eagle di Menteng. Setelah menyaksikan piton di Menteng menggunakan kipas harta karun Sein Surgawi, mata Ye Sen bersinar, memegang pedang api hitam, dan langsung membunuh piton di Menteng. Pada saat yang sama, suaranya bergema ke yang lain. Oke, meskipun mereka tidak diuntungkan, sudah waktunya untuk bertarung. Tentu saja, yang lainnya tidak akan menyerah begitu saja. Setelah mendengar perkataan Ye Sen, Yun Luo menjepit formula sihir di tangannya, dan pisau terbang suci surgawi di luar badannya berkelebat di udara, dan dia langsung membunuh Tiger di Menteng. Yang lainnya, Perinisang, Liu Yan dan yang lainnya, serta penjelajah makam lainnya yang tersapu oleh Eagle di Menteng, semuanya terbang dan bekerja sama untuk membunuh Eagle di Menteng. Untuk sementara waktu, pertempuran yang mengejutkan terjadi di bagian terdalam makam purba. Di sisi lain, 5 di Menteng yang membawa peti Mahtei perunggu mengangkat peti Mahtei perunggu semakin tinggi, dan di peti Mahtei, rune yang berkedip menjadi semakin banyak, dan pada akhirnya, bahkan seluruh peti Mahtei berkedip rune di mana-mana. Melihat Ye Sen datang untuk membunuhnya, piton di Menteng mensibir. Dia melihat bahwa Ye Sen hanya berada di alam laut spiritual. Dia bisa menyerangnya saat ini karena dia telah menyerap jenis kekuatan suci surgawi yang istimewa. Kekuatan suci surgawi semacam ini tidak akan bertahan lama sama sekali, tetapi piton di Menteng sama sekali tidak takut. Piton di Menteng tidak lebih lemah dari Tiger di Menteng, dan setelah memegang artefak suci kipas harta karun suci surgawi yang menyerang, dia bahkan lebih kuat dari Tiger di Menteng. Tentu saja, dia sangat percaya diri dalam melawan Ye Sen. Ledakan, piton di Menteng, yang sedang mensibir, tiba-tiba menggulingkan badannya yang besar sepanjang lebih dari 300 meter ke langit. Saat kepalanya yang besar menjerit, artefak suci kipas harta karun suci surgawi yang menyerang langsung menamparkan kepala Ye Sen. Dapat dilihat bahwa kali ini kipas harta karun itu bukan lagi angin yang bergulung seperti sebelumnya, tetapi berubah menjadi api yang ganas, yang semuanya dikipasi ke arah Ye Sen. Kekuatan masing-masing api ini mencapai tingkat api sejati. Api yang ganas itu terbakar dan berubah menjadi bola api besar yang menyapu radius ratusan meter, semuanya terbakar ke arah Ye Sen. Senjata suci. Ini adalah kekuatan untuk menyerang senjata suci. Api ini, apalagi radiusnya ratusan meter, dapat dengan mudah membunuh Suandan setengah langkah bahkan dengan jejak. Dan sekarang, semua api di langit terbakar ke arah Ye Sen. Ye Sen,
yang memegang pedang api hitam dan hendak membunuh piton di menteng, melihat api mengerikan yang disebarkan oleh kipas harta karun suci surgawi, dan matanya menyipit. Kemudian, setelah pedang api hitam di tangannya berdengung beberapa kali, seluruh pedang api hitam melepaskan semua 81 lapisan pembatasan. Sebelumnya, Ye Sen, yang telah memperoleh pedang api hitam, hanya dapat mengaktifkan lapisan ke-13 pembatasan dari harta karun kelas atas ini. Tetapi sekarang dengan berkah dari kekuatan suci surgawi, Ye Sen dapat langsung melepaskan semua pembatasan pedang api hitam. Setelah semua 81 tingkat pembatasan dilepaskan, pedang api hitam, harta karun kelas atas, meledak dengan pedang dalam cahaya yang berkedip, dan langsung meledakkan hujan badai hitam. Pada setiap tetes hujan badai hitam ini, 81 tingkat pembatasan pedang api hitam itu sendiri terus berkedip, dan bagian luarnya terbungkus dalam lapisan cahaya keemasan terang, yang secara mengejutkan diberkati oleh kekuatan orang suci surgawi Ye Sen. Kemudian, hujan badai hitam ini semuanya meledak ke arah api yang dikipasi oleh kipas harta karun orang suci surgawi. Seperti tabrakan meteorit, dalam sekejap, hujan badai hitam ini menghantam bola cahaya api besar dengan radius ratusan meter. Kedua kekuatan itu memiliki kekuatan orang suci surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Tabrakan ini seperti menghancurkan dunia, ledakan yang mengejutkan terdengar di rawa hitam di bagian terdalam makam purba, dan gelombang udara ledakan yang besar bahkan membalikkan rawa hitam di bawah tanah menjadi lubang-lubang besar. Bisakah kamu menahan kekuatan kipas api 8 yang telah diberikan Tuan kepadaku? Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa menahannya dengan kekuatan yang kamu pinjam dariku. Ketika piton di menteng melihat kekuatan pedang mengejutkan Ye Sen, mata iblisnya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi dia membuka kepalanya yang besar dan menyemprotkannya ke kipas harta karun orang suci surgawi lagi. Kali ini, kipas harta karun suci surgawi berputar, dan kekuatan baru terpancar darinya lagi. Setelah angin dan api, kali ini, kipas harta karun suci surgawi kipas 8 api benar-benar mengipasi guntur dan kilat di seluruh langit. Kipas 8 api. Mungkinkah senjata suci penyerang ini mengandung 8 kekuatan aneh? Ye Sen melihat kipas harta karun besar itu berubah, dan ada gerakan membunuh baru yang datang ke arahnya, matanya bersinar. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi senjata suci penyerang, dan kekuatan serangan aneh dari kipas 8 api membuat mata Ye Sen menyala, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk meraih kipas itu. Kekuatan suci surgawiku diberikan oleh 13 manik ajaib suci surgawi yang ditinggalkan di Kong Tiansheng untukku. Begitu manik ajaib itu dikonsumsi, semuanya hilang. Dalam pertempuran ini, aku telah mengonsumsi 3 manik ajaib suci surgawi. Ketiga manik ajaib suci surgawi ini tidak dapat disia-siakan dengan sia-sia. Aku ingin mengambil kipas 8 api ini untuk menebus hilangnya manik ajaibku. Saat pikiran itu terlintas, Ye Sen, yang memegang pedang api hitam, kembali memancarkan kekuatan suci surgawinya dengan liar. Ini adalah Ye Sen yang membakar manik sihir serangan suci surgawi keempat, dan pada saat yang sama, Ye Sen juga membakar manik sihir pertahanan suci surgawi pertama. Kali ini, Ye Sen, yang tidak takut membakar 2 manik sihir sekaligus, telah berpikir untuk sepenuhnya menekan iblis piton Teng dan mengambil kipas harta karun ajaib di tangannya. Ye Sen, yang kekuatan suci surgawinya melonjak liar, melonjak gila-gilaan dengan pedang api hitam. Dia benar-benar mengabaikan petir hitam yang menggelinding yang menebas seluruh langit dan tanah. Dengan kekuatan manik sihir pertahanan suci surgawi, dia tidak takut pada petir hitam yang menggelinding. Ye Sen telah mengumpulkan semua kekuatannya dan membunuh iblis piton Teng. Melihat kekuatan Ye Sen tiba-tiba melonjak, dan bahkan mengabaikan petir dari kipas api 8 dan datang langsung ke arahnya, wajah iblis piton Teng yang selalu percaya diri berubah drastis. Sebagai monster Suandan tahap akhir, kecerdasannya sangat tinggi. Tentu saja ia melihat bahwa Ye Sen ingin merangsang semua kekuatannya sekaligus dan membunuhnya, dan dari mata Ye Sen, ia melihat bahwa Ye Sen ingin mengambil kipas harta karun suci di tangannya. Kau ingin mengambil kipas 8 api yang diberikan oleh Tuan. Bermimpilah. Kepala besar piton di menteng menelan kipas harta karun di kehampaan dan menelannya langsung ke perutnya. Kemudian, badan besar piton di menteng berayun dan berbalik dan melarikan diri ke pertempuran lainnya. Merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan suci surgawi Ye Sen, piton di menteng juga memiliki ide untuk menghindari tepi Ye Sen terlebih dahulu,
dan mengonsumsi kekuatan suci surgawi yang telah diserap Ye Shen. Ledakan, ledakan, ledakan. Tempat di mana Piton Demon Tank melarikan diri secara mengejutkan adalah tempat di mana Eagle Demon Tank dan penjelajah makam lainnya bertarung. Ingin melarikan diri, Ye Shen bergerak di udara dan mengejar Piton Demon Tank. Pada saat ini, Peri Nisang, Liu Yan dan yang lainnya dipaksa mundur oleh Eagle Demon Tank. Meskipun kekuatan mereka setara dengan Suandan setengah langkah yang sangat kuat, Eagle Demon Tank adalah monster Suandan tahap akhir. Perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Jika Eagle Demon Tank tidak mengamati pertempuran di kedua sisi lainnya dan tidak menggunakan semua kekuatan pembunuhnya untuk menghadapi mereka, banyak dari mereka akan mati di medan perang. Melihat Piton Demon Tank yang besar melarikan diri dari sisi Piton Demon Tank, dan Ye Shen juga mengejarnya, orang-orang ini panik sekaligus gembira. Yang membuat panik adalah monster lain datang ke arah mereka. Yang membuat gembira adalah bahwa dalam pertempuran lain, Ye Shen benar-benar menekan Piton Demon Tank dan membuatnya melarikan diri. Kedatangan Ye Shen ke sini mungkin dapat menyelesaikan krisis mereka. Eagle Demon, cepat singkirkan anak-anak ini, dan bergabunglah denganku untuk menghadapi bocah ini. Piton Demon Tank yang melarikan diri melihat bahwa Eagle Demon Tank belum membunuh yang lain, tetapi tampaknya menggoda anak-anak muda ini, jadi dia berteriak pada Eagle Demon Tank. Piton Demon, kamu memegang senjata suci penyerang milik Tuan, tetapi kamu masih dikalahkan oleh seorang anak manusia. Sepasang mata iblis Eagle Demon Tank menatap Piton Demon Tank yang sedang berteriak padanya, lalu menatap Ye Shen yang mengejarnya, dan cahaya iblis bersinar di matanya. Aku ingin melihat kartu apa yang dimiliki Lautan Roh dari 13 negara Tianan. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia berbicara, sayap besar Eagle Demon Tank bersinar dengan gelombang cahaya yang mengejutkan, dan aura seluruh Eagle Demon Tank terus melonjak, dan dia langsung ditingkatkan dari tahap akhir Suandan ke tingkat kekuatan tempur Tiansheng. Iblis ketiga dengan kekuatan tempur Tiansheng. Ye Shen melihat bahwa ketiga iblis yang bertarung melawan mereka semua memiliki cara tingkat Tiansheng. Tiger Demon Tank diberi senjata suci pertahanan Void Grid Tracer Cover oleh Moya Tiansheng, dan Piton Demon Tank diberi senjata suci Offensive Eight Flame Fan. Tampaknya Eagle Demon Tank juga diberi hal yang tidak dapat dijelaskan yang tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Eagle Demon Tank, yang auranya terus melonjak, memiliki sepasang sayap besar yang bahkan ukurannya menjadi 2 kali lipat, dan semua bulu di sayap itu berkedip dengan cahaya yang mematikan. Wus, wus, wus. Dalam sekejap, bila-bila pembunuh perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sayap-sayap Eagle Demon Tank, dan langsung membunuh Fairy Nisang, Liu Yan, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Eagle Demon Tank melebarkan sayapnya dan terbang, dan berkumpul dengan Piton Demon Tank yang melarikan diri, dan menghadapi Ye Shen pada saat yang sama. Eagle Demon Tank, yang kekuatannya tiba-tiba meningkat, sebenarnya ingin menghentikan Ye Shen dan membunuh yang lain dalam satu gerakan. Melihat bila-bila pembunuh perak beterbangan di seluruh langit, Fairy Nisang, Liu Yan, dan yang lainnya semuanya ngeri, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Orang-orang ini merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghindari bila-bila pembunuh perak ini, dan bila-bila pembunuh ini, ketika terbang, bahkan tidak membunuh badan mereka, tetapi membunuh jiwa mereka. Ketika bila-bila pembunuh ini terbang, suara pembunuhan yang keras langsung menusuk ke dalam pikiran mereka. Banyak orang bahkan berdarah dari ketujuh lubang dalam sekejap, dan semua orang merasa bahwa jika mereka tidak dapat melawan, mereka akan langsung mati di tempat kejadian. Tepat ketika banyak orang telah memejamkan mata dan menunggu kematian datang, suara siulan pedang yang jernih dan sangat tajam tiba-tiba datang dari langit, dan kemudian pedang terbang merah yang ajaib dan sangat berapi-api tiba-tiba muncul. Dengan tebasan di udara, pedang itu menebas semua bilah pembunuh perak di tempat kejadian. Pedang terbang api merah. Pedang terbang merah yang sangat ajaib dan sangat berapi-api ini adalah pedang terbang kelahiran Ye Shen api merah. Melihat bahwa Peri Nisang dan yang lainnya akan mati di tangan elang iblis Tank, Ye Shen akhirnya mengeluarkan metode pedang terbang kelahirannya. Pedang terbang api merah awalnya berada di level senjata suci. Ye Shen telah memelihara pedang ini. Meskipun pedang terbang itu masih jauh dari dipelihara ke level kekuatan pembunuh terkuat, di bawah berkah kekuatan orang suci surgawi, pedang terbang dengan kualitas senjata suci itu pasti dapat mengerahkan kekuatan tempur level orang suci surgawi.
Kualitas pedang terbang suci itu begitu kuat sehingga bahkan pedang terbang api merah dari Istana Dewa Laut di Laut Kekacauan ini adalah pemimpin mutlak di antara senjata suci. Pembunuhan ini, apalagi bila pembunuh Eagle Demon Tank, bahkan jika itu adalah senjata suci yang sebenarnya, pedang terbang api merah tidak akan takut sama sekali. Berdengung, dengan satu pedang terbang api merah menebas semua bilah pembunuh perak di langit. Kemudian, di bawah tangan besar Ye Sen, pedang terbang api merah terbang langsung kembali ke Ye Sen, melayang di kehampaan, dan bergetar. Ye Sen bergerak dan langsung menyelamatkan penjelajah makam lainnya. Melihat api ajaib menyala dari pedang terbang api merah, mata Piton Demon Tank dan Eagle Demon Tank, yang berkumpul bersama, memadat pada saat yang sama. Dengan satu pedang, semua bilah pembunuh yang dilepaskan oleh Eagle Demon Tank, yang berada di level orang suci surgawi, dapat dipotong. Kedua monster itu jelas melihat kualitas pedang terbang api merah yang mengerikan. Pedang terbang ini jelas merupakan senjata suci kelas atas. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa anak laki-laki di depan mereka tidak hanya memiliki kekuatan orang suci surgawi untuk diserap, tetapi juga memiliki senjata suci yang begitu kuat di tangannya. Bahkan kualitas senjata suci ini jauh lebih kuat daripada kipas api 8 milik Piton Demon Tank. Kedua monster itu saling memandang, dan keserakahan muncul di mata mereka. Bunuh anak laki-laki di depan mereka dan ambil pedang terbangnya. Ide ini memenuhi pikiran kedua monster itu sekaligus. Melihat kilatan cahaya di mata kedua monster itu, Ye Sen memegang pedang api hitam di satu tangan, dan meraih pedang terbang api merah dengan tangan lainnya, dan menggenggamnya di telapak tangannya. Kemudian, Ye Sen menghadapi kedua iblis itu secara langsung. Ye Sen tahu bahwa situasi pertempuran di lapangan saat ini adalah bahwa Perinisang dan yang lainnya yang hanya berada di level setengah langkah Suan dan tidak lagi banyak berguna, dan dia hanya bisa mengandalkannya untuk menghadapi kedua monster itu. Mata Ye Sen melihat ke sisi lain lagi. Di sisi lain, Yun Luo, yang bertarung melawan Tiger Demon Tank, juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia memiliki pisau terbang suci, ranah Yun Luo terlalu rendah, dan dia tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan membunuh penuh dari pisau terbang itu. Dia bahkan ditekan kembali oleh Tiger Demon Tank yang memegang penutup harta karun besar Void. Meskipun dia tidak kalah secara langsung, dia pasti tidak dapat membantu Ye Sen. Situasi di depannya benar-benar terlalu buruk. Terlebih lagi, monster di lapangan bukan hanya 3 iblis ini. Mata Ye Sen menyapu ke arah 5 monster lain yang mengangkat peti mah teh perunggu. Pada saat ini, dia melihat bahwa kelima monster itu telah mengangkat seluruh peti mah teh perunggu. Peti mah teh perunggu besar, dengan rune aneh yang berkedip di sekujurnya, membuat Ye Sen semakin terkejut. Jelas, setelah mereka dihalangi oleh 3 iblis besar, upacara aneh dari 5 iblis yang membawa peti mah teh berjalan sangat lancar, dan semuanya berkembang ke arah yang tidak terduga. Sudahlah, mari kita bunuh ketiga iblis ini terlebih dahulu. Ye Sen menggertakkan giginya dan berkata dengan keras dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika yang lain tidak banyak membantunya, Ye Sen akan melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis-iblis ini. Bahkan jika dia dikalahkan pada akhirnya, dia masih memiliki pilihan terakhir yaitu Yulan Mansion, yang dapat memungkinkannya memasuki Yulan Mansion. Masuklah ke Yulan Mansion sebagai tempat peristirahatanku. Namun, tempat peristirahatan ini tidak dapat digunakan secara langsung, jika tidak, aku tidak tahu hal-hal aneh seperti apa yang akan terjadi di makam sekte iblis ini, dan itu dapat membahayakan seluruh 13 kerajaan Tianan. Pertama, cobalah yang terbaik untuk membunuh ketiga iblis ini, dan kemudian ganggu upacara aneh dari 5 iblis lainnya yang membawa peti mah teh. Setelah memikirkan hal ini, Ye Sen langsung menyerang Piton Demon Tank dan Eagle Demon Tank. Berani sekali. Mata Piton Demon Tank dan Eagle Demon Tank penuh dengan keserakahan. Melihat bahwa Ye Sen berani membunuh mereka setelah kedua monster itu berkumpul bersama, bahkan jika mereka adalah lawan Ye Sen, mereka diam-diam memuji dalam hati mereka. Namun, mereka memuji secara diam-diam, tetapi kedua monster ini tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Ye Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua monster itu meledak dengan kekuatan membunuh yang mengejutkan. Di satu sisi adalah Piton Demon Tank, yang mengendalikan senjata suci kipas api 8, dan di sisi lain adalah Eagle Demon Tank, yang badannya tiba-tiba meningkat dan kekuatannya dinaikkan ke kekuatan tempur orang suci surgawi.
Kedua monster itu menggerakkan badan mereka dan menyerang Ye Sen. Di bumi, peri Nisang dan yang lainnya yang nyaris lolos dari bencana semuanya menatap langit dengan wajah pucat. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Semua orang hanya bisa berharap Ye Sen bisa bertahan dengan usaha bersama dari dua di menteng. Dan beberapa dari mereka melihat ke arah 5 iblis besar yang sedang mengangkat peti Mahtei perunggu. Ketiga iblis besar itu tidak bisa melawan, jadi mereka menggertakkan gigi dan langsung menyerbu ke arah 5 iblis lainnya untuk mengganggu ritual mereka yang tidak dapat dijelaskan. Namun, ketika orang-orang ini bergegas naik puluhan meter dan belum mendekati 5 iblis besar itu, mereka melihat bahwa mereka semua melayang di udara, tidak bergerak, di tengah seruan orang lain di bawah. Melihat ini, orang-orang ini semua terbunuh dalam sekejap, hanya menyisakan badan mereka yang melayang di kehampaan. 5 iblis besar lainnya tampaknya tidak menyadari dan terus mengangkat peti Mahtei perunggu tinggi-tinggi. Adegan ini benar-benar membuat takut para penjelajah makam lainnya yang juga bersiap untuk bergegas menuju peti Mahtei perunggu. Baru pada saat ini mereka menyadari bahwa 5 iblis besar lainnya dan peti Mahtei perunggu bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi. 8 iblis besar semuanya tidak dapat melawan. Pada saat ini, banyak orang ingin melarikan diri jauh. Namun, sisa makam purba telah dimusnahkan ketika 8 iblis besar itu terbangun. Hanya rawa hitam di bagian terdalam makam purba yang tersisa. Kemana mereka bisa melarikan diri? Hidup atau mati, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, dan hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Saat ini, melihat Ye Sen yang telah bertarung habis-habisan dengan 2 iblis besar, dan Yun Luo yang bertarung dengan iblis harimau di sisi lain, orang-orang yang tersisa, bahkan peri Nisang, merasa tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat mereka di alam laut roh, saat ini, di makam purba Tiansheng ini, nasib mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak dapat membantu Ye Sen dan Yun Luo. Mereka masih terlalu lemah. Dalam ketakutan, mereka harus menjauh dari pertempuran dan berdiri di samping untuk melihat 2 pertempuran di langit. Di langit, pertempuran antara Ye Sen dan iblis ular piton dan iblis elang adalah yang paling intens. Mereka bertiga bertarung dengan kekuatan tingkat orang suci surgawi. Setiap kali mereka bertarung, rawa hitam itu terkoyak-koyak. Pedang terbang api merah dan pedang terbang kipas api 8 bahkan merobek kekosongan dan menutup kekosongan satu persatu. Ye Sen memiliki kekuatan manik suci surgawi dan bantuan pedang terbang api merah. Dia dapat sepenuhnya menekan piton di menteng atau eagle di menteng. Namun, ketika kedua monster itu bergabung, Ye Sen benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ledakan, ledakan. Setelah bertarung selama puluhan gerakan, Ye Sen bahkan terkena serangan gabungan dari 2 di menteng dan terbang mundur, menabrak rawa hitam. Ini menyebabkan penjelajah makam lainnya yang telah menyaksikan pertempuran dengan hati yang menggantung, berseru. Engah! Ye Sen, terbungkus dalam kekuatan bergulir dari orang suci surgawi, memuntahkan darah yang melonjak dan terbang keluar dari rawa hitam. Sayangnya, formasi pedangku hanya mengendalikan formasi pedang tingkat menengah, dan 2 formasi pedang tingkat tinggi belum dikultivasikan hingga selesai. Aku baru mengolah badan pertarungan 9 putaran keempat. Jika aku bisa menyelesaikan semua 9 putaran, aku tidak akan takut pada kedua monster ini. Ada juga kekuatan ilahi 5 fase, yang hanya dapat dirangsang oleh elemen sejati Hunyuan, dan kekuatan suci surgawi tidak dapat dirangsang. Meskipun dia memiliki kekuatan suci surgawi, kekuatan internal Ye Sen jelas tidak lebih lemah dari 2 iblis besar itu, dan dengan pedang terbang api merah, kualitas senjata sucinya jelas tidak buruk. Namun, pertempuran tidak hanya bergantung pada kekuatan internal dan senjata, tetapi juga pada keterampilan tempur. Setelah 2 iblis besar itu bergabung, keterampilan tempur Ye Sen secara bertahap menjadi tidak memadai. Banyak metode Ye Sen, formasi pedang, badan pertarungan 9 putaran, dan kekuatan ilahi fase Dharma dari 5 binatang besar, cukup baik untuk menghadapi level Suandan, tetapi sedikit berlebihan saat menggunakan kekuatan level suci surgawi. Ye Sen hanya dapat mengandalkan kualitas senjata suci dari pedang terbang api merah untuk terus melepaskan kekuatan suci surgawi untuk menyerang 2 iblis besar itu. Namun, dengan kedua dimenteng yang bergabung, keduanya berada pada level kekuatan tempur Sein surgawi. Pedang terbang api merah yang belum sepenuhnya dipupuk hanya dapat mengerahkan kekuatan manik Sein surgawi,
dan tidak dapat membunuh kedua monster itu sekaligus. Apa yang harus kulakukan? Hati Ye Sen menegang. Jika ini terus berlanjut, kekuatan yang ia tarik dari Manik Sein surgawi cepat atau lambat akan habis, dan bahkan jika habis, aku khawatir ia tidak akan dapat membunuh kedua di menteng. Pikiran Ye Sen berpacu, tetapi kedua monster itu, setelah serangan gabungan, akhirnya menekan Ye Sen sepenuhnya, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan Ye Sen bernapas dengan mudah. Tanda tanya, anak kecil, bersiaplah untuk mati. Jangan khawatir, kami hanya akan membunuh jiwamu, badanmu, mungkin itu akan sangat berguna. Piton di menteng dan Eagle di menteng, dengan mensibir, bergabung lagi untuk membunuh Ye Sen. Jika caranya tidak cukup, maka gunakan kekuatan absolut untuk bertarung. Bahkan jika semua Manik Sein surgawiku meledak, aku akan membunuhmu. Melihat kedua di menteng datang lagi, jejak tekad melintas di mata Ye Sen. Bang! 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 Dalam pertempuran sebelumnya, Ye Sen telah kehilangan 4 manik serangan Heavenly Sein dan 2 manik pertahanan Heavenly Sein. Kali ini, dia menggerakkan pikirannya dan langsung meledakkan 3 manik serangan dan 3 manik pertahanan lagi, dan semua kekuatan dituangkan ke badan Ye Sen. Bang! Ye Sen, yang kekuatannya melonjak, meraung ke langit, dan tiba-tiba menggerakkan badannya, dan menerkam Piton di menteng dan Eagle di menteng. Melihat Ye Sen datang lagi dengan napas yang melonjak, Piton di menteng dan Eagle di menteng saling memandang, dan kedua monster itu sekali lagi bergabung untuk menerkam Ye Sen. Bang! 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 Pertempuran ini benar-benar yang paling ganas di lapangan. Tabrakan yang mengejutkan ini seperti merobek dunia. Saat dua monster yang mengejutkan setinggi lebih dari 300 meter dan Ye Sen, yang seperti bintang emas yang menyilaukan, bertabrakan satu sama lain, dunia terbalik. Bercak besar retakan kehampaan langsung terbentuk, dan rawa hitam di tanah meledak ribuan kaki. Setelah tabrakan itu, Ye Sen dan kedua iblis itu terbang mundur. Pada akhirnya, mereka semua menabrak rawa hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya berlumuran darah, dan iblis ular piton dan iblis elang memiliki lebih banyak darah di badan mereka yang besar. Namun, kedua iblis itu dan Ye Sen, yang berlumuran darah, terbang lagi dalam napas yang melonjak. Melihat bahwa dia telah mengaktifkan 6 manik-manik suci surgawi, hanya membuat kedua iblis itu terluka lebih parah daripada dirinya sendiri, tetapi kedua iblis itu masih terbang, hati Ye Sen berangsur-angsur tenggelam. Dia tahu bahwa dia mengandalkan kekuatan bertarung orang suci surgawi, dan dia sama sekali tidak dapat mengalahkan kedua iblis yang bergabung. Di sisi lain, pertempuran antara Yun Luo dan iblis harimau juga sampai pada saat-saat terakhir. Yun Luo, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, juga langsung terlempar oleh iblis harimau dalam tabrakan antara Ye Sen dan kedua iblis itu, dan terbang langsung ke Ye Sen. Kemudian, ketiga iblis itu, iblis harimau, iblis ular piton, dan iblis elang, semuanya berkumpul bersama. Namun, Yun Luo jatuh ke rawa hitam dan tidak bisa bangun setelah merangkak cukup lama. Benarkah, benar-benar tidak ada jalan keluar? Ye Sen melihat ketiga iblis yang berdiri bersama, lalu melihat Yun Luo yang jatuh ke dalam lubang rawa hitam yang dalam, dan penjelajah makam lainnya yang sama sekali tidak bisa menolong, dan merasa tidak berdaya. Ye Sen sangat tidak puas karena telah kehilangan 7 manik serangan Tiansheng dan 5 manik pertahanan Tiansheng, tetapi dia bahkan tidak bisa membunuh satu iblis pun. Namun, ketiga iblis ini mampu bergabung, tetapi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Melihat ekspresi Ye Sen, ketiga iblis itu tersenyum dingin, anak kecil, jangan melawan. Pada akhirnya, kalian semua akan mati di makam purba itu, dan semuanya akan dikorbankan untuk Tuan, jadi jangan melawan sampai mati. Sekarang, bersiaplah untuk pemusnahan jiwamu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ketiga iblis itu berbicara, mereka semua terbang ke arah Ye Sen. Melihat ketiga iblis yang terbang itu, hati Ye Sen menjadi sangat tenang dalam sekejap. Makam purba Tiansheng. Bagaimanapun, ini adalah level orang suci surgawi. Dia masih di alam laut spiritual sekarang. Sudah cukup bagus bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Kalau begitu, mari kita lakukan satu gerakan terakhir. Ye Sen, yang tampak sangat tenang, mulai bangkit dalam auranya.
Dia siap untuk merangsang semua kekuatan orang suci surgawi yang terkondensasi dalam badannya, mengusir 3 iblis sekaligus, dan membawa semua perini sang dan yang lainnya ke rumah Yulan. Meskipun dia tidak mau, ini adalah satu-satunya akhir. Pada saat ini, Ye Shen tiba-tiba mendengar suara kekanak-kanakan muncul di benaknya. "Ayah, Ye Shen. Ye Shen, apakah kamu terluka?" Pada saat yang sama ketika suara ini datang, Ye Shen melihat aliran cahaya terbang keluar dari cincin roh surgawinya. Setelah aliran cahaya ini terbang keluar, ia langsung berubah menjadi monyet kecil ajaib dengan badan yang bersinar, cahaya keemasan terbang di sekujur badannya, dan kelincahan yang luar biasa. Monyet kecil emas. Monyet kecil yang telah tertidur lelap sejak meminum air dari mata air roh elemen api benar-benar terbangun pada saat ini. Melihat Ye Shen terluka, dia terbang keluar. Monyet kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi setelah tidur nyenyak ini, ia telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ukurannya hampir 2 kali lipat. Ini tidak terlalu mengejutkan Ye Shen. Akhir-akhir ini, Ye Shen sering melihat si kecil yang tidur di cincin Tianling, dan telah memperhatikan perubahan ukuran monyet kecil itu. Yang benar-benar mengejutkan Ye Shen adalah bahwa kali ini si kecil terbangun dari tidur nyenyaknya dan benar-benar dapat berbicara. Baru saja, si kecil benar-benar mengirim pesan ke pikirannya dengan kesadaran spiritualnya. "Ayah, Ye Shen, Ye Shen, apakah kamu terluka?" Suara kekanak-kanakan si kecil masih bergema di benak Ye Shen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Shen telah mencoba berkomunikasi dengan monyet kecil itu sebelumnya, tetapi monyet kecil yang sangat pintar itu hanya dapat memahami apa yang dikatakannya, tetapi tidak dapat berkomunikasi dengannya secara lisan. Dan kali ini, monyet kecil itu benar-benar dapat berbicara, yang tentu saja mengejutkan Ye Shen. "Monyet kecil, apakah kamu mengirim pesan kepadaku?" Ye Shen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada monyet kecil itu dengan kesadaran spiritualnya. "Ini aku, Ye Shen, aku mengirimimu pesan." Monyet kecil itu terbang keluar dari cincin Tianling dan mendarat di bahu Ye Shen sambil menyeruput. Si kecil mengusap kepalanya ke leher Ye Shen dengan penuh kasih sayang, menatap Ye Shen dengan matanya yang besar secerah batu permata hitam, dan mengirim pesan kepada Ye Shen. Mendengar suara monyet kecil itu lagi, Ye Shen akhirnya memastikan bahwa si kecil itu benar-benar bisa berbicara. Monyet kecil itu tiba-tiba terbang keluar dan berkomunikasi secara intim dengan Ye Shen, yang benar-benar mengejutkan para penjelajah makam lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Shen akan membawa monyet kecil yang aneh bersamanya. Hanya dari cahaya keemasan yang mengalir dari monyet kecil itu, seluruh badannya bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan yang berterbangan, mereka dapat mengetahui bahwa monyet kecil itu bukanlah makhluk biasa. Saya khawatir itu adalah binatang ajaib yang sama sekali tidak mereka kenal. Para penjelajah makam terkejut, dan ketiga iblis yang berkumpul bersama, Tiger di Menteng, Piton di Menteng, dan Eagle di Menteng, merasa seolah-olah seluruh pikiran mereka tersambar petir saat mereka melihat monyet kecil itu, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Ketiga iblis besar itu benar-benar merasakan rasa krisis yang fatal dari monyet emas kecil ini. Seolah-olah monyet emas ini adalah musuh alami mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini bahkan membuat ketiga iblis besar, yang telah berkumpul bersama dan siap menyerang Ye Shen pada saat yang sama, mundur beberapa langkah ke belakang dengan ngeri. Mereka hampir bertabrakan satu sama lain karena panik saat mundur. Pada akhirnya, ketiga iblis besar itu bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Jika mereka tidak berada di makam purba, mereka harus berjaga di sini sesuai dengan perintah pemilik makam, Moya Tiansheng. Saya khawatir ketika mereka melihat monyet kecil itu untuk pertama kalinya, mereka mungkin langsung melarikan diri karena ketakutan naluriah mereka. Ketiga iblis besar itu sebenarnya memiliki rasa takut naluriah terhadap monyet kecil itu. Itu, apa sebenarnya itu? Ketiga iblis besar itu merasakan bahwa monyet kecil itu tidak memancarkan aura yang melampaui mereka, tetapi itu membuat mereka takut dari lubuk hati mereka. Perasaan aneh ini membuat ketiga iblis besar itu mundur ratusan meter jauhnya, dan kemudian mereka berdiri lagi, menatap monyet kecil itu dengan mata yang berkedip-kedip. Bukan hanya ketiga iblis besar ini. Di sisi lain, 5 iblis besar lainnya yang telah mengabaikan Ye Shen dan yang lainnya, 5 iblis besar yang membawa peti mahte perunggu, menatap Ye Shen untuk pertama kalinya ketika monyet kecil itu muncul. Selain itu,
Mata kelima iblis besar ini juga menunjukkan ekspresi ketakutan pada saat yang sama. Baru setelah cahaya yang telah menyebar ke seluruh peti mahtai perunggu terus berkedip dan menarik perhatian kelima iblis besar itu, kelima iblis besar itu berhenti menatap monyet kecil itu. Tetapi melihat dengan saksama kelima iblis besar ini, Anda bahkan dapat melihat bahwa bahkan jika mereka tidak melihat monyet kecil itu lagi, kelima iblis besar yang membawa peti mahtai perunggu itu gemetar. Tindakan ketiga iblis besar dan ketidaknormalan kelima iblis lainnya telah menarik perhatian semua orang. Peri Nisang dan penjelajah makam lainnya telah memperhatikan bahwa 8 iblis itu tampaknya takut pada monyet kecil itu. Situasi ini membuat semua orang berdebar-debar dalam hati mereka. Jika monyet kecil yang tiba-tiba muncul ini benar-benar membuat 8 iblis takut, maka mungkin situasi pertempuran akan berubah. Melihat pemandangan ini, Ye Shen bahkan lebih terharu. Monyet kecil itu adalah keturunan dari roh sejati. Mungkinkah iblis-iblis ini takut pada roh sejati seperti monyet kecil itu? Memikirkan hal ini, Ye Shen mengirimkan transmisi suara ke monyet kecil itu dan bertanya, "Monyet kecil, apakah kamu mengenal monster-monster ini?" Monyet kecil emas yang berdiri di bahu Ye Shen menggelengkan kepala kecilnya, "Aku tidak tahu. Tapi aku tiba-tiba merasakan perasaan aneh tadi, jadi aku terbangun." "Ye Shen, apakah mereka menyakitimu? Aku merasa bahwa aku bisa menghadapi mereka." Kata-kata kekanak-kanakan monyet kecil itu mengejutkan Ye Shen. Bisakah menghadapi iblis-iblis ini? Kamu tahu, Moteng ini semuanya adalah monster Suan dan yang terlambat. Bahkan jika monyet kecil itu adalah roh sejati, ia sangat kecil sehingga mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mampu menghadapi monster Suan dan tahap akhir. Apakah ada kekuatan magis khusus untuk menahan monster-monster ini? Tepat saat Ye Shen berpikir, monyet kecil itu melompat dari bahu Ye Shen dan terbang langsung ke udara. Kemudian, si kecil itu menatap ketiga Moteng di depannya dan berkata, "Apakah kalian menyakiti Ye Shen?" Suara monyet kecil itu sangat kekanak-kanakan, tetapi ia terlahir dengan rasa keagungan yang tak dapat dijelaskan. Suaranya jatuh ke telinga ketiga Moteng, dan ketiga Moteng mundur beberapa langkah ke belakang. Baru setelah mereka ingat bahwa mereka berada di alam Suan dan tahap akhir dan memegang harta karun tingkat Tiansheng yang diberikan oleh tuan mereka, dan memiliki kekuatan tempur Tiansheng, mereka seharusnya tidak menunjukkan rasa takut mereka di depan monyet kecil ini, dan ketiga Moteng berdiri teguh lagi. Ketiga iblis itu berdiri lagi dan berkata dengan suara yang dalam, "Jadi bagaimana jika kita melukainya? Dia juga melukai kita." Ketika monyet kecil itu mendengar bahwa darah di badan Ye Shen benar-benar disebabkan oleh monster-monster ini, dia menjadi marah. Namun, monyet kecil itu, yang hanya seukuran 2 telapak tangan, berdesir dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang mengejutkan membakar badannya. Cahaya keemasan itu membubung ke langit, dan terdengar suara gemuruh samar yang tidak dapat dijelaskan yang mulai bergema di seluruh kehampaan. Pada saat yang sama, monyet emas yang awalnya kecil tiba-tiba membengkak dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, monyet kecil itu tiba-tiba tumbuh hingga ketinggian puluhan meter. Meskipun ukurannya masih belum sebesar 3 iblis, keagungan yang tidak dapat dijelaskan yang terpancar dari monyet kecil itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat monyet kecil itu tumbuh lebih besar, Ye Shen terkejut. Ini adalah perubahan baru lainnya setelah monyet kecil itu bangun. Tampaknya si kecil yang bangun setelah tidur nyenyak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ye Shen tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada si kecil itu apalagi yang telah berubah. Sebelum Ye Shen sempat bertanya, monyet kecil itu sudah mengalami perubahan ketiga setelah membuka mulutnya untuk berbicara dan bertambah besar. Menatap ketiga iblis itu, mata monyet kecil yang marah itu, yang seterang batu permata hitam, benar-benar berubah menjadi warna merah menyala yang ajaib. Dalam sekejap, mata monyet kecil itu tampak telah berubah menjadi sepasang mata api. Kemudian, 3 cahaya ilahi keemasan meledak dari sepasang mata api itu. Ketiga cahaya ilahi keemasan ini benar-benar keluar dari mata monyet kecil itu dalam sekejap dan meledak ke arah ketiga iblis itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 cahaya ilahi yang mengejutkan yang keluar dari mata itu langsung meledak di depan ketiga iblis itu. Ketiga iblis dengan cara tingkat orang suci surgawi itu dipenjara di bawah cahaya ilahi mata api monyet kecil itu, tidak dapat bergerak, dan pada saat berikutnya, mereka langsung terkena cahaya ilahi itu di badan mereka.
Ketiga cahaya ilahi ini benar-benar membakar badan ketiga iblis itu langsung menjadi 3 kekosongan besar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Baik itu penjelajah makam seperti Perinisang, Ye Sen, atau bahkan 3 tank sihir itu sendiri, mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Tidak seorang pun menyangka bahwa monyet kecil itu akan langsung melukai 3 tank sihir hanya dengan satu gerakan, dan bahkan 3 tank sihir itu pun tidak dapat bergerak. Apa sebenarnya cahaya ilahi ini? Pikiran ini terlintas di benak semua orang dalam sekejap. Kemudian, 2 emosi yang berbeda mulai muncul di antara kedua belah pihak. Pihak Ye Sen berubah dari terkejut menjadi sangat gembira, sementara 3 tank sihir berubah dari takut menjadi benar-benar takut. 3 tank sihir, yang langsung terbakar menjadi 3 kekosongan besar, berbalik dan melarikan diri dengan liar setelah diterangi oleh mata api monyet kecil itu dan terbebas dari kurungan mereka, sama sekali tidak peduli dengan citra mereka. Saat melarikan diri dengan liar, energi sihir di badan mereka mengalir dan mengisi kekosongan besar yang terbakar lagi, tetapi aura 3 tank sihir semuanya turun banyak dibandingkan sebelumnya. Monyet kecil itu benar-benar menyebabkan kerusakan pada 3 tank sihir dalam satu gerakan. Melihat ketiga iblis itu berbalik dan melarikan diri, Ye Sen akhirnya menemukan kelemahan monster itu. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Monyet kecil, ayo serang bersama dan kalahkan mereka. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan orang suci surgawi pada Ye Sen meledak, dan dia mengejar ketiga iblis itu dengan gila-gilaan. Ya, Ye Sen. Tentu saja, monyet kecil itu akan mendengarkan kata-kata Ye Sen. Saat Ye Sen bergerak, badan monyet kecil itu langsung menyusut kembali ke bentuk aslinya, dan kemudian melesat dalam sekejap dan mengejar ketiga iblis itu. Kecepatan monyet kecil itu sangat cepat sebelum dia memasuki tidur nyenyak, dan dia bahkan dapat dengan mudah mendapatkan air dari mata air roh elemen api di bawah pertahanan monster pohon willow. Dan sekarang setelah transformasi tidur nyenyak, kecepatan monyet kecil itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, bahkan seolah-olah dia sedang meluncur melalui celah-celah di kehampaan. Wus! Dalam sekejap mata, monyet kecil itu sebenarnya yang pertama tiba dan menghalangi ketiga iblis itu. Kemudian, badan monyet kecil itu membengkak lagi, dan sekali lagi memancarkan cahaya ilahi mata api ketiga iblis. Ketika ketiga iblis itu dipenjara lagi dan dibakar oleh mata yang menyala-nyala, Ye Sen, dengan kekuatan bersinar dari orang suci surgawi, juga bergegas mendekat. Pedang api merah, bergerak. Dalam sekejap, pedang terbang api merah meledak dari tengah dahi Ye Sen, berubah menjadi cahaya api merah yang mengejutkan, menebas leher ketiga iblis yang dipenjara. Pedang api merah yang diresapi dengan kekuatan orang suci surgawi begitu kuat sehingga pada saat ketiga tank iblis dipenjara, cahaya api merah yang mengejutkan langsung memotong kepala besar ketiga tank iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, mata api monyet kecil itu sekali lagi membakar 3 lubang besar di badan ketiga tank iblis. Kepalanya terpenggal, dan lubang besar terbakar di badan. Jika mereka adalah pembudidaya manusia, mereka pasti sudah mati saat ini. Namun, ketiga tank iblis ini diubah oleh energi iblis. Ketika Ye Sen dan monyet kecil itu menggunakan gerakan membunuh mereka dan penjara itu diangkat, kepala ketiga tank iblis terbang lagi, dan lubang di badan mereka langsung dipulihkan. Ketiga tank iblis masih hidup. Namun, meskipun mereka tidak mati, mereka menderita 2 pukulan berat berturut-turut kali ini, dan aura ketiga tank iblis hilang lebih dari 1/10. Melihat ini, jika mereka menyerang 3 tank sihir 7 atau 8 kali lagi, mereka akan dapat membunuh mereka sepenuhnya. Ketika ketiga tank sihir itu pulih kembali, mereka menatap Ye Sen dan monyet kecil itu lagi. Mata mereka ngeri dan mereka tidak berniat bertarung. Mereka hanya ingin melarikan diri dari serangan itu dan menunggu upacara peti mati perunggu di sisi lain selesai. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga tank sihir itu, sambil menggerakkan artefak suci dan kekuatan orang suci surgawi di badan mereka, berbalik dan melarikan diri lagi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak satu pun dari ketiga tank sihir itu akan menjadi lawan Ye Sen. Sebelumnya, Ye Sen tidak memiliki bantuan dan tidak dapat menekan upaya bersama dari ketiga tank sihir itu, tetapi sekarang, kekuatan sihir bawaan yang ditunjukkan oleh monyet kecil itu hanya menahan ketiga tank sihir itu. Dengan bantuan monyet kecil itu, bagaimana mungkin Ye Sen membiarkan ketiga tank sihir itu melarikan diri? Tentu saja,
mereka harus dibunuh dalam satu gerakan. Serang lagi. Ye Shen langsung berbicara kepada monyet kecil itu, dan kemudian ketika monyet kecil itu bergerak melalui kehampaan, Ye Shen juga membakar kekuatan orang suci surgawi di badannya dan membunuh ketiga tank sihir itu lagi. Melihat Ye Shen dan monyet kecil itu datang untuk membunuh lagi, ketiga iblis besar itu menggunakan senjata suci mereka terlebih dahulu. Great Void Treasure Cover, Eight Flame Fan, dan bahkan sayap Eagle Demon Tank semuanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Namun, sekarang ketiga iblis besar itu tidak dapat lagi menghentikan Ye Shen dan monyet kecil itu dengan cara-cara ini. Swish, swish, swish. Dalam sekejap, pedang terbang api merah milik Ye Shen menebas Great Void Treasure Cover dan Eight Flame Fan. Pada saat yang sama, Ye Shen meraih dengan tangannya yang besar, dan kekuatan yang luas dan tak tertandingi dari Heavenly Saint langsung meletakkan formasi pedang tiangang, langsung membentuk cahaya pedang berbentuk bintang, dan menebas Eagle Demon Tank pada saat yang sama. Ketika Ye Shen menyerang ketiga iblis besar itu, monyet kecil itu juga menyerang untuk ketiga kalinya, melepaskan cahaya ilahi mata api. Pembunuhan Red Fire Flying Sword menerbangkan Void Great Treasure Cover dan Eight Flame Fan, dan cahaya pedang cahaya bintang yang bertabrakan dengan sayap Eagle Demon Tank juga membuat suara gesekan yang tajam. Pada saat ini, cahaya ilahi mata api monyet kecil itu memenjarakan tiga tank iblis untuk ketiga kalinya. Meskipun mereka mengharapkan Ye Shen dan monyet kecil itu untuk bergerak lebih dulu dan bersiap lebih dulu, di bawah cahaya ilahi mata api monyet kecil itu, tiga tank iblis itu tetap tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kali ini, Ye Shen meraih dengan tangannya yang besar, menghabiskan semua kekuatan orang suci surgawi, membentuk tangan penyangga langit yang bahkan lebih besar dari gabungan tiga tank iblis, dan menamparkan tiga tank iblis itu. Bang! Dengan tamparan ini, langit dan bumi berubah warna. Pancaran kekuatan orang suci surgawi langsung menamparkan tiga tank iblis menjadi tiga untai energi iblis. Ketiga energi iblis ini hampir hilang sepenuhnya karena tamparan tangan penyangga langit ini. Pada akhirnya, ketika tiga energi iblis berubah menjadi tiga tank iblis lagi, aura tiga tank iblis telah berkurang setengahnya, dan mereka tidak lagi sekuat saat mereka berada di tahap akhir Suandan. Pada saat ini, tiga iblis besar itu tidak berniat untuk melawan. Tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, atau bahkan bagaimana mereka menggunakan alat suci mereka untuk membantu, mereka tidak dapat mengalahkan upaya gabungan Ye Shen dan monyet kecil itu. Mereka terus-menerus diserang dan napas mereka sangat rusiak. Bagaimana mereka bisa melawan? Kali ini, ketiga iblis besar itu semua melihat kelima iblis besar di sisi lain, ke peti mahtai perunggu besar yang diangkat tinggi oleh lima iblis besar itu. Pada akhirnya, ketiga iblis besar itu semua berteriak, "Tuan, tolong!" Para penjelajah makam, seperti perintisang, terkejut melihat bahwa Ye Shen dan monyet kecil itu telah bergabung untuk sepenuhnya menekan ketiga iblis besar itu. Tiba-tiba, mereka melihat bahwa ketiga iblis besar itu berhenti berjuang dan berteriak, "Tuan, tolong aku!" Mereka semua tercengang. Ye Shen juga mengerutkan kening dan melihat ke peti mahtai perunggu besar itu mengikuti tatapan ketiga iblis besar itu. "Tuan, Tuan dari tiga iblis besar itu, jelas adalah Tuan sebenarnya dari makam purba ini, Moya Tiansheng." Dan ketiga iblis besar itu benar-benar meminta bantuan dari Moya Tiansheng yang sudah mahtai. Ini terlalu aneh. Ye Shen, apakah kamu masih ingin menyerang mereka? Pada saat ini, suara kekanak-kanakan monyet kecil itu terdengar lagi di telinga Ye Shen. Serang. Meskipun Ye Shen memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk membunuh mereka ketika dia melihat bahwa ketiga iblis itu tidak lagi berjuang. Dalam sekejap, Ye Shen sekali lagi membakar manik-manik suci surgawi di badannya, mengumpulkan kekuatan suci surgawi dan menyerang ketiga iblis itu, dan monyet kecil itu sekali lagi melepaskan cahaya ilahi mata api. "Tuan, Tuan!" Melihat Ye Shen dan monyet kecil itu datang untuk membunuh lagi, ketiga iblis itu mengubah ekspresi mereka, tetapi mereka masih melihat peti mahtai perunggu dan berteriak. Tepat ketika Ye Shen dan monyet kecil itu hendak menyerang ketiga iblis itu lagi, dunia rawa hitam jauh di dalam makam purba tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, kekuatan aneh mulai muncul di seluruh dunia. Kekuatan aneh ini bahkan membuat serangan Ye Shen dan monyet kecil itu mandek. Ye Shen dan monyet kecil itu menatap peti mahtai perunggu seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu. Perintisang, Liu Yan,
Yun Luo dan yang lainnya juga melihat peti mah Teh perunggu pada saat yang sama. Semua orang menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini tampaknya berasal dari peti mah Teh perunggu. Peti mah Teh perunggu itu kemungkinan besar adalah peti mah Teh Moya Tiansheng. Mungkinkah Moya Tiansheng meninggalkan cadangan di peti mah Teh ini? Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak semua orang, peti mah Teh perunggu yang diangkat tinggi oleh 5 iblis besar, dengan rune aneh yang berkedip-kedip di sekujurnya, benar-benar terlepas dari telapak tangan 5 iblis besar dan terbang ke atas. Melihat peti mah Teh perunggu yang terbang, 5 iblis besar itu membungkuk langsung ke tanah. Dan iblis harimau, iblis elang, dan iblis ular piton juga membungkuk langsung. 8 iblis besar semuanya membungkuk ke peti mah Teh perunggu. Pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Tutup peti mah Teh perunggu yang tertutup rapat benar-benar terbang langsung ke udara, dan kemudian api biru coklat naik langsung dari peti mah Teh itu. Api biru coklat yang membubung itu, pada akhirnya, berubah menjadi seorang lelaki tua dengan wajah layu, mata redup, dan tongkat berkepala ular. Moya Tiansheng. Ketika Ye Sen melihat wujud lelaki tua yang berubah karena api biru coklat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Wujud lelaki tua ini persis sama dengan wujud Moya Tiansheng yang ditunjukkan Feng Ling kepadanya di rumah Yulan. Lelaki tua yang berubah karena api biru coklat itu ternyata adalah Tiansheng yang sudah lama mah Teh, Moya Tiansheng. Tepat ketika Ye Sen berteriak tidak percaya, tepat ketika Perinisang dan yang lainnya mendengar 4 kata Moya Tiansheng dan wajah mereka berubah drastis. Tepat ketika mata cerdas monyet kecil itu menatap dengan rasa ingin tahu ke arah lelaki tua yang berubah karena api itu, tepat ketika 8 iblis itu semua membungkuk ke peti mah Teh perunggu. Lelaki tua yang berubah karena api itu benar-benar berkata, setelah lebih dari 3000 tahun, aku, Moya, akhirnya terbangun lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata lelaki tua yang berubah oleh api itu membuat Ye Sen, Perinisang, dan penjelajah makam lainnya merasa seperti sambaran petir dari langit. Mereka benar-benar tercengang. Moya, apakah lelaki tua yang berubah oleh api ini benar-benar Moya Tiansheng? Aneh. Ini benar-benar terlalu aneh. Tiansheng yang dikubur di makam purba Tiansheng benar-benar dapat hidup kembali. Dia benar-benar berbicara setelah ribuan tahun kematian. Hal ini di luar dugaan Ye Sen dan yang lainnya. Bahkan keterkejutan mereka ketika mengetahui bahwa makam purba ini bukanlah makam purba Linghua Tiansheng, tetapi makam purba Moya Tiansheng dari 10 sekte setan besar, tidak sekuat sekarang. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Makam Tiansheng. Makam Tiansheng. Mungkinkah Moya Tiansheng tidak mah Teh? Tetapi telah bersembunyi di peti mah Teh perunggu besar ini. Tetapi jika dia tidak mah Teh, dengan kultivasi Tianshengnya, mengapa dia bersembunyi di makam dan tidak keluar? Juga, gugusan api ini sama sekali tidak berwujud manusia, dan sama sekali tidak mirip dengan Moya Tiansheng yang asli, tetapi dia menyebut dirinya Moya. Apa yang terjadi? Ye Sen memiliki ribuan keraguan di dalam hatinya. Tidak hanya Ye Sen, tetapi penjelajah makam lainnya juga benar-benar tercengang. Masalah ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Ye Sen dan yang lainnya sangat terkejut, dan ketika mereka melihat lelaki tua itu muncul, 8 iblis yang jatuh ke tanah dan bersujud berteriak kaget, "Tuan, Tuan, Anda benar-benar bangun." Suara 8 iblis itu membuat semua penjelajah makam yang terakhir tidak percaya menghilang. Bahkan 8 penjaga Moya Tiansheng menyebut lelaki tua yang diubah oleh api itu sebagai Tuan. Jelas, dia benar-benar Moya Tiansheng. Semua orang bergidik memikirkan bahwa mereka benar-benar telah membobol makam purba Tiansheng yang masih hidup, bahwa mereka masih bertarung dengan 8 penjaga Tiansheng, bahwa mereka berpikir untuk melarikan diri dari makam purba, dan bahwa mereka harus merebut relik Tiansheng di makam purba itu. Mereka benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap pembunuh Moya Tiansheng yang masih hidup. Ayo, biarkan aku melihat orang muda macam apa yang telah dibawa oleh mekanisme makam purba yang kutinggalkan. Mendengar perkataan 8 iblis besar itu, lelaki tua Moya Tiansheng yang telah berubah wujud oleh api biru coklat yang melayang di atas peti mah Teh perunggu itu, sambil melihat ke arah Ye Sen dan yang lainnya, mencengkeram 8 iblis besar di bawah dengan tangannya yang besar seperti mahiat. Berkorbanlah untuk Tuan. Tuan, datang dan selidiki. Di bawah genggaman Moya Tiansheng, 8 iblis besar itu benar-benar mengambil inisiatif untuk terbang menuju Moya Tiansheng di atas pada saat yang bersamaan. Puff, puff, puff,
Pada akhirnya, 8 iblis besar dengan aura yang menakjubkan itu berubah menjadi 8 aura iblis yang mengerikan dan terbang ke tangan lelaki tua itu. Akhirnya, mereka membentuk bola cahaya hitam dan bergabung bersama. Adapun Moya Tiansheng, tangannya yang layu mencengkeram bola cahaya hitam itu dan menutup matanya. Sepertinya dia sedang menyerap ingatan kelompok iblis itu. Tindakan Moya Tiansheng membuat penjelajah makam lainnya tidak berani bergerak. Ini adalah Tiansheng. Alam Tiansheng adalah alam terkuat di seluruh benua Savage, sebuah eksistensi yang melampaui yang biasa dan memasuki alam suci. Di hadapan eksistensi seperti itu, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Belum lagi para penjelajah makam ini, bahkan Ye Sen, yang memiliki kekuatan Tiansheng, harus sangat berhati-hati di hadapan Moya Tiansheng ini saat ini. Tiansheng, dan kekuatan Tiansheng, adalah dua kekuatan yang berbeda. Baik itu kekuatan Tiansheng yang dibawa oleh manik-manik ajaib Tiansheng pada Ye Sen, atau kekuatan pembunuh Tiansheng pada artefak suci yang dipegang oleh Hu Moteng, Ying Moteng, dan Piton Moteng, mereka hanyalah benda-benda yang disempurnakan oleh Tiansheng. Meskipun benda-benda yang disempurnakan seperti itu juga memiliki kekuatan tingkat Tiansheng, mereka tentu saja tidak sekuat Tiansheng itu sendiri. Coba pikirkan, seorang Sein Surgawi dapat memurnikan manik-manik Sein Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan manik-manik Sein Surgawi yang dimurnikan ini tentu saja tidak sekuat Sein Surgawi itu sendiri. Orang suci surgawi memiliki persediaan kekuatan orang suci surgawi yang tak terbatas untuk digunakan, dan kekuatan orang suci surgawi mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan orang suci surgawi yang dipinjam Ye Sen dan yang lainnya. Melihat tindakan orang suci surgawi tebing, Ye Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil monyet kecil itu kembali kepadanya, dan hanya menunggu situasinya menjadi salah, lalu melarikan diri ke rumah Yulan. Situasi saat ini telah melampaui prediksi sebelumnya. Hanya pukulan balik rumah Yulan yang dapat membuat Ye Sen bertahan hidup di depan orang suci surgawi Moya yang dihidupkan kembali ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan layu orang suci surgawi Moya meraih bola cahaya hitam yang diubah oleh 8 iblis, sementara yang lain tidak berani bergerak di bawah, dan bahkan tidak berani bernapas. Jantung mereka berdetak kencang, dan mereka tidak tahu bagaimana orang suci surgawi Moya ini akan menghadapi mereka selanjutnya. Penantian seperti ini adalah yang paling menyiksa. Ketika tangan Moya Tiansheng menjauh dari bola cahaya hitam dan melihat semua orang lagi, semua orang menyadari bahwa jika mereka tidak menunggu, itu akan menjadi lebih mengerikan. Saat dia membuka matanya, Moya Tiansheng ini mencengkeram semua orang dengan tangannya yang besar, dan langsung meraih Suandan Sanxiu setengah langkah. Suandan Sanxiu setengah langkah itu berjuang dengan panik, tetapi tidak ada kemungkinan untuk melawan, dan dia langsung terseret terbalik dan terbang ke langit. Pada akhirnya, Suandan Sanxiu setengah langkah ini jatuh langsung ke telapak tangan Moya Tiansheng. Dan Moya Tiansheng sekali lagi mencengkeram kepala Suandan Sanxiu setengah langkah ini dengan tangannya yang besar dan layu. Kemudian, semua orang melihat bahwa Suandan Sanxiu setengah langkah ini langsung mengeluarkan darah dari ketujuh lubang, dan dalam waktu kurang dari sesaat, dia mati dan tidak bisa mati lagi. Tetapi Moya Tiansheng tampaknya telah memperoleh banyak hal saat ini, dan berdiri di kehampaan. Dia melemparkan tangannya dan melemparkan mahiat kultivator Suandan setengah langkah itu ke bawah. Kemudian, dia menatap langsung ke Ye Sen di antara kerumunan dan monyet emas di bahu Ye Sen. Tatapan Moya Tiansheng terhadap Ye Sen seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat rakus dan terus-menerus melihat ke setiap bagian badan Ye Sen. Ekspresi ini membuat hati Ye Sen bergetar. Ketika Moya Tiansheng melihat monyet emas itu, dia menunjukkan ekspresi aneh, dan bahkan kilatan cahaya melintas di matanya. Kemudian, Moya Tiansheng melihat ke arah Liu Yan dan murid sekte iblis Sue Yue. Ditatap oleh Moya Tiansheng, Liu Yan dan Sue Yue merasa mati rasa di hati mereka. Bahkan Sue Yue, murid tersembunyi dari sekte iblis, merasakan hawa dingin di badannya. Cek-cek, aku tidak menyangka bahwa kali ini ketika makam purba dibuka, akan ada begitu banyak bibit bagus yang dikirim ke laut spiritual oleh 13 negara selatan Tianan. Moya Tiansheng akhirnya berbicara setelah melihat sekeliling. Namamu Ye Sen, kan? Ye Sen, kamu masih muda, tetapi kamu mampu mengalahkan pengawal Motengku dan berani mengambil harta karunku rumah Yulan. Sepertinya kamu telah mengalami banyak pertemuan ajaib.
Monyet kecil di bahumu, jika aku tidak salah, mungkin adalah jenis roh sejati yang paling aku, sang pembudidaya iblis, takuti, yang disebut monyet Mitian. Pada akhirnya, Moya Tiansheng berkata langsung kepada Ye Zhen. Monyet Mitian. Ye Zhen mendengar kata-kata Moya Tiansheng dan kembali menatap monyet kecil di bahunya. Monyet kecil itu juga menunjukkan sedikit kebingungan. Namun, ini bukan saatnya untuk menyelidiki identitas monyet kecil itu. Ye Zhen semakin meragukan Moya Tiansheng ini. Dia dengan lembut menyentuh bulu monyet kecil itu dan menatap langsung ke lelaki tua Moya Tiansheng yang telah berubah oleh api. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar orang suci surgawi dari Sekte Yumo, Moya Tiansheng? Mengapa kamu tidak dalam bentuk manusia, tetapi dalam api? Ye Zhen bertanya langsung pada Moya Tiansheng. Mendengar pertanyaan Ye Zhen, dan melihat ke arah penjelajah makam lainnya yang ketakutan, Moya Tiansheng menunjukkan senyum tipis. Baiklah, aku telah terperangkap di makam purba ini selama lebih dari 3.000 tahun. Karena kalian adalah keturunan yang ada di sini untuk berkorban kepadaku, aku dapat membuat kematian kalian tidak begitu membingungkan. Ya, aku memang Moya Tiansheng, tetapi yang kalian lihat adalah jiwaku, jiwa sejati Tiansheng. Badanku benar-benar mati setelah pertempuran dengan Linghua Tiansheng lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Jiwa sejati Tiansheng. Gugusan api biru coklat yang berubah menjadi Moya Tiansheng ini ternyata adalah jiwa Moya Tiansheng. Badan Moya Tiansheng sudah mati. Ye Zhen dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata Moya Tiansheng. Mereka belum pernah mendengar tentang orang yang mati dalam badan tetapi jiwanya dapat hidup selama ribuan tahun. Ketika badan para pembudidaya mati, jiwanya juga langsung mati. Mungkinkah jiwa seorang Sein surgawi begitu kuat sehingga dapat bertahan hidup setelah kematian badannya? Dan dapat bertahan hidup selama ribuan tahun. Moya Heavenly Sein mengabaikan ekspresi terkejut dari kerumunan dan melanjutkan, saat itu, aku bertarung dengan Linghua, langit riyuntuh dan bumi terbelah, aku terluka parah, badanku hancur total, dan Linghua juga langsung mati di tanganku. Saat itu, aku berada di medan perang 13 kerajaan Tianan. Ada Sein surgawi lainnya dari 13 kerajaan Tianan di medan perang ini. Jika mereka mengetahui bahwa badanku hancur dan hanya jiwa sejatiku yang tersisa, aku takut mereka akan langsung memusnahkan jiwa sejatiku dan membunuhku sepenuhnya sebelum aku kembali ke Wilderness Barat. Aku hanya bisa bersembunyi di jurang yang digali ini dan bersembunyi jauh di bawah tanah ketika tidak ada yang memperhatikan kita. Saat dia berbicara, Moya Heavenly Sein tampaknya terperangkap dalam ingatan, dan sorot matanya berangsur-angsur bersinar dengan cemerlang. Aku, Moya, adalah salah satu yang terbaik di antara orang suci surgawi dari 10 sekte iblis besar di padang belantara barat. Aku mampu kembali hidup-hidup bahkan setelah pergi ke dunia roh kecil. Bagaimana aku bisa mati semudah itu? Aku tidak bisa mati, dan aku tidak akan mati. Aku ingin terus hidup. Sayangnya, ketika badanku riyuntuh, jiwa sejatiku juga terluka, dan gugusan api jiwa sejati milikku ini akan segera padam. Begitu api jiwa sejati padam, aku akan benar-benar tamat. Untungnya, aku mendapat harta yang tak terhitung jumlahnya ketika aku menjelajah ke dunia roh kecil, terutama peti mati asal kehidupan ini, yang memungkinkanku untuk memelihara api jiwa sejati dan memulihkan api jiwa sejatiku. Jadi, aku beristirahat di peti mati asal kehidupan ini selama ribuan tahun, dan akhirnya, sekarang api jiwa sejatiku akhirnya pulih sepenuhnya. Moya Tiansheng menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan pada akhirnya, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Bersambung.